Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disiapkan untuk tertib, dan berikut kita akan memulai seluruh rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini. Tahun 2026 Masehi yang bertepatan 2026 Masehi yang bertepatan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah, pada rangkaian acara Seminar Internasional dan Pre-Event Aksara Lontarak Volume ketiga dalam rangka 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari, warisan keislaman, perjuangan kemanusiaan, dan diplomasi peradaban dunia. Abad telah berlalu, namun lahir seorang ulama besar yang melampaui batas wilayah, bangsa, dan zaman. Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang sufi, seorang cendekiawan, seorang pejuang kemanusiaan yang jejaknya menghubungkan Nusantara dengan dunia. Warisannya bukan hanya dikenang, tetapi terus dikaji, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi masa depan. Welcome to the International Seminar. 400 years of Syekh Yusuf Al-Makassari. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan memohon rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran serangkaian kegiatan seminar internasional dan pre-event Aksara Lontara volume ke-7 pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, kami mengajak Bapak Ibu hadirin untuk berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Wahid Haddade LC MHI yang merupakan Wakil Dekan 2 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan seminar kita hari ini mendapatkan berkah di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man huwa mahmudun bi kulli lisan. Wa nashkuruka ya man a'tan ni'ami ala kulli insan. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil insi wal jan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah seminar internasional ini sebagai majelis ilmu yang penuh berkah, cahaya, hikmah, dan manfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memuliakan Syekh Yusuf Al-Makassari dengan ilmu, ketakwaan, keberanian, kesabaran, dan perjuangan yang mulia, maka anugerahkanlah pula kepada kami semangat meneladani akhlaknya, semangat menapaki ilmu dan keikhlasannya. Ya Allah, satukan hati kami dalam ukhuwah, lapangkan pikiran kami dalam musyawarah, kuatkan langkah kami dalam dakwah, dan bimbinglah kami agar setiap gagasan yang lahir pada seminar ini menjadi amal jariah yang Engkau ridhoi sepanjang masa. Ya Allah, jadikanlah warisan Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai inspirasi bagi lahirnya peradaban yang berlandaskan iman, ilmu, keadilan, persaudaraan, kedamaian, dan kemuliaan manusia. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhd wa alaika iklan. Sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, laporan pelaksana kegiatan oleh CEO Kabar Group Indonesia
dan juga merupakan Ketua Yayasan Aksara Lontara. Kepada Bapak OP Asmaradana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Goa, selamat pagi Indonesia. Yang kita hormati dan kita sayangi, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, beserta Ibu yang sudah datang ke Makassar bersama rombongan. Yang kami hormati, Bapak Menteri Kebudayaan RI yang diwakili oleh Direktur Promosi Kebudayaan RI, Bapak Wawan Yogaswara. Silakan berdiri Pak Wawan, supaya dilihat teman-teman. Ini Direktur Promosi Kebudayaan RI. Yang kami hormati, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh sahabat saya, Dr. Ihsan, Asisten 1 Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati dan selalu kita sayangi, Rektor Universitas UIN Alauddin Makassar. Sepertinya Prof harus berdiri deh, karena pesertanya ini dari berbagai kampus. Betul kan? Terkenal beliau Pak Menteri. Ini rektor yang selalu menginspirasi di dunia nyata dan di dunia maya. Cocok, Bu? Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI, sudah Pak Ali Yapi. Kalau lihat Pak Ali Yapi itu terkenal sama Kiai Haji Ali Yapi. Mudah-mudahan menjadi penerus. Yang kami hormati, di sini ada Sombaya Rigoa. Selamat datang, Karain. Mungkin Karain bisa berdiri juga untuk dilihat sama teman-teman peserta. Nah, ini dia. Selamat datang. Yang kami hormati para narasumber,
nilai kejuangan dan kebijaksanaan Direktur Wawan yang kami hormati, saya selaku Ketua Panitia Ma'in amma ba'd. Ini pertama kali saya merasakan ada situasi yang berbeda. Ya. Saya agak tersorot sekarang. Ya. Ini luar biasa acaranya ini. Biasanya jelas saya melihat orang, tapi ini mungkin seperti ini kalau orang konser. Yang terhormat yang kita muliakan bersama, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Andre Goruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang hadir bersama dengan Ibu Kemenak Republik Indonesia. Anak-anakku semua yang memenuhi balkon yang penuh ini, tak ada kursi kosong yang tersisa. Kita perlu selalu memberi aplaus yang meriah
karena beliau selaku Menteri Agama memang besar. Udin bisa mencetak imam besar. Winala nan
Akhirkan bahas
ada di Makassar, pekerjaannya menjual obat, sakit, meninggal, dikuburkan di kuburan Pandampu. Kami jatuh miskin pulang Bone. 15 tahun saya menginjak kembali ke Makassar, kuburan bapak saya hilang tanpa jejak. Jadi kalau saya Yusuf banyak kuburannya, ayah saya tidak jelas kuburannya. Mungkin setelah acara seminar ini, atas izin Pak Menteri, mudah-mudahan kita bisa kembali mencari kuburan ayah saya di Panampu. Sedih juga ini saya. Terakhir, satu-satunya ulama pejuang yang menjadi simbol perjuangan antar ras. Kita perjuangkan etnik kita. Kita perjuangkan negara kita. Tapi seyusuk lintas ras. Itulah sebabnya menurut saya dengan seminar ini, seyusuk layak disebut sebagai tokoh pejuang dan bapak peradaban manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Direktur Promosi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, kepada Bapak Wawan Yogaswara M. Hum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kebajikan yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, bersama Ibu dan rombongan. Yang kami hormati Profesor Hamdan Jumhani, MA PhD sebagai Rektor UIN, tadi cukup menginspirasi dan juga cukup humoris juga ternyata Bapak. Dan yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abu Bakar Pakar, Dewan Penasehat Jamiah Al-Wahayati Syekh Yusuf Al-Makari, kemudian juga Dr. Gigi Muhammad Arif Rosyidi, MHKM, Ketua Angkatan Muda Syekh Yusuf, dan juga Bapak Upi. Bapak Upi ini luar biasa sekali sebagai aksara Lotarak. Jadi sebetulnya kalau berbicara kesusastraan, Makassar ini luar biasa sekali. Jadi dulu itu ada kisah Liga-Ligo ya. Liga-Ligo ini merupakan kesusastraan terpanjang di dunia. Jadi saya kira tidak salah juga Pak Upi mengembangkan kesusastraan juga kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Deputi, kemudian Ibu anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Bapak Ibu semua, para pejabat dan peserta dan narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Puji syukur di pagi ini kami hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menyelenggarakan seminar internasional dan pre-event Lontarak yang ke-7 ya Pak. Jadi semoga semuanya berjalan lancar. Jadi kalau kita berbicara Syekh Yusuf ini terlalu banyak sekali, jadi saya juga sudah habis pembicaraan karena sudah disampaikan oleh bapak-bapak di depan. Syekh Yusuf itu sebagai tokoh,
sebagai tokoh pembawa spirit keislaman, sebagai tokoh anti kolonial, sebagai tokoh anti rasial juga, anti apartheid, dan banyak sekali. Jadi kalau kita berbicara sejarah Syekh Yusuf Al-Makari, sangat panjang, dari mulai beliau meninggalkan gua, kemudian menetap di Banten. Jadi di Banten ini beliau tidak hanya sebagai mufti, tapi beliau juga ikut berjuang bersama Sultan Agung Tirtayasa memerangi Belanda yang waktu itu sangat juga kejam terhadap masyarakat. Kemudian karena ini Syekh Yusuf ini mungkin menurut Belanda ini tidak bisa diatur, akhirnya dibuanglah Syekh Yusuf ini pertama ke Sri Lanka, ke Ceylon. Ternyata di sana juga tidak menghentikan perjuangannya ya untuk membebaskan dan anti kolonial, dan akhirnya dikirimlah kembali ke Cape Town, dan di sana juga ternyata Syekh Yusuf banyak memberi inspirasi. Jadi beliau ini sebagai bapak pembawa spiritual keislaman, juga anti rasial, karena di Afrika Selatan itu sangat rasial sekali ketika masa-masa apartheid, dan ini memberikan inspirasi besar kepada masyarakat. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kebetulan kami berkunjung sana dalam rangka Kementerian Kebudayaan ini akan mendirikan rumah budaya Syekh Yusuf Al-Makassari di Cape Town. Jadi museum Syekh Yusuf di sana akan didirikan bangunan yang terdiri dari ada museumnya, kemudian perpustakaannya, ada ruang-ruang serbaguna, dan juga ada ruang untuk aktivitas outdoor atau amphitheater. Karena di Cape Town ini setiap tahun diselenggarakan festival
keramat. Ya ini yang merupakan warisan dari tradisi yang dibawa oleh Syekh Yusuf. Jadi alhamdulillah di sana juga ya yayasan dan komunitas Syekh Yusuf ini sangat mendukung kami. Termasuk juga sampai ke organisasi-organisasi Islam di sana sangat mendukung pendirian rumah budaya Syekh Yusuf tersebut, dan juga dari pemerintah daerah di sana, karena memang keputusan terbesar kan di sana negara federal adalah di pemerintah daerah, dan di sana juga sangat support. Dan banyak sekali di sana konsultan dan kontraktor yang memang yang ingin minat untuk membantu berpartisipasi. Nah, dalam rangka persiapan membangun rumah budaya tersebut memang perlu dilakukan yang bersifat engagement, karena memang sudah banyak sekali anak-anak muda yang sudah melupakan sejarah. Jadi kegiatan seperti ini sangat produktif. Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan terkait aktivasi dan untuk kembali menguatkan memori kolektif kita bersama generasi-generasi muda. Jadi rencananya akan juga diadakan satu pameran dan seminar di Sri Lanka. Nah ini juga sebetulnya dalam rangka untuk membangun kolektif. Memori kolektif kita dengan masyarakat Sri Lanka yang pernah disinggahi oleh Syekh Yusuf. Kemudian juga akan diselenggarakan pameran dan seminar di Paris, di UNESCO, di headquarter UNESCO. Ini terkait perayaan 400 tahun Syekh Yusuf, dan sebagai acara puncak nanti di bulan Oktober akan diacarakan juga acara di sini. Kami mengundang Bapak Menteri Agama untuk hadir di acara ini di 1 Oktober di Makassar. Ini merupakan puncak jadi memang diharapkan kedepannya ini tidak hanya sebagai sosialisasi, juga bukan merupakan seminar yang hanya menghasilkan tulisan-tulisan tetapi tanpa implementasi. Jadi kedepannya kami harapkan berbagai macam seminar ini akan menjadi sumber inspirasi atau masukan untuk menarasikan tentang Syekh Yusuf ini di rumah budaya.
di Cape Town. Jadi harapan kami juga karena di sana ternyata Pak Menteri regenerasinya juga cukup baik. Jadi banyak sekali generasi-generasi muda yang disiapkan untuk melanjutkan. Nah ini cukup baik juga untuk menjalin kerjasama dengan generasi-generasi penerus. Yusuf yang berada di negara kita. Kemudian juga di sana juga sangat menghormati. Terutama dari masyarakat yang berasal dari Makassar dan dari Goa. Jadi setiap yang hadir di sana, walaupun siapapun, dia dijadikan imam di masjid, Pak, di Masjid Nurul Islam, karena mereka sangat hormat kepada masyarakat dari saya kira dengan adanya acara seminar ini, adik sebagai generasi muda saya bisa mengambil suri teladan dari saya. Tadi betul sekali bagaimana satu orang bisa diangkat menjadi pahlawan nasional di dua negara. Nah ini luar biasa sekali. Mungkin kalau juga di Sri Lanka agak lama itu bisa jadi 3 negara. Jadi Syekh Yusuf ini juga membawa semangat diplomasi Indonesia, membawa kejayaan Indonesia sampai ke luar, tentang peradaban yang dibawa, yaitu peradaban keislaman, dan juga tradisi, tidak hanya agama Islam yang dibawa tetapi tradisi-tradisi dari Sulawesi Selatan ini, Pak, juga di sana masih sampai hari ini masih tetap dijalankan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selanjutnya, sambutan Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. HM Ishak Iskandar MKes MMMH disilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, mohon izin Pak Menteri, mohon maaf dari Bapak Gubernur dan salam hangat. Bintang bersinar di langit malam, cahayanya indah penuh makna. Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar kami beri salam hormat yang mendalam. Ulama, cendekiawan dan negarawan kebanggaan bangsa dan Sulawesi Selatan. Jejak Syekh Yusuf melintasi benua, mengajarkan
damai dengan keteladanan. Semoga Bapak Menteri beserta Ibu senantiasa diberi kesehatan, memimpin dengan hikmah demi kemajuan Indonesia dan juga Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Direktur Promosi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan kehangatan dan humoris yang tinggi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Bapak Kanwil Agama beserta seluruh jajaran, juga Pak Rektor UIN beserta seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar, Direktur atau CEO Yayasan Kabar Indonesia, atau Yayasan Lontara, juga Adinda Arif Rosyid Hasan, Ketua Angkatan Muda, ada juga dari Sumbai di Goa, dan juga para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan seluruh hadirin juga adik-adik peserta dan seluruh peserta yang saya hormati, saya banggakan. Sungguh suatu hal yang sangat membanggakan dan patut disyukuri bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam suatu acara yang sangat bernilai ibadah, yaitu dapat berkumpul bersama dalam acara seminar internasional dan dirangkaikan dengan haul 400 tahun Tuanta Salamaka Syekh Yusuf Al-Makassari. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah, junjungan kita, manusia terbaik, manusia teladan kita, insan kamil, insan yang terbaik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa ajaran kebenaran, keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia yang fana ini
Insya Allah lebih-lebih nanti di akhirat yang kekal abadi, insya Allah. Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat datang di tanah kelahiran tegaknya nilai-nilai kebersamaan di antara kita semua sebagai anak bangsa dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu saya juga menaruh harapan besar agar jalinan silaturahim dan rasa kebersamaan di antara kita semua yang selama ini telah terbina dengan baik akan semakin erat dan kokoh di masa-masa yang akan datang. Kita semua tentunya sangat berharap saudara-saudara kita yang telah mengambil jalan yang salah, kita doakan agar mereka dapat diberi hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin Bapak Menteri yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Tahun 2026 ini menandai tepatnya 4 abad sejak lahirnya seorang putra terbaik dari tanah Sulawesi Selatan pada tahun 1626 silam. Adalah Tuanta Salamaka Rigoa Syekh Yusuf Abul Mahasin Al-Taj Al-Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Syekh Yusuf bukan sekedar tokoh historis milik masa lalu,
Beliau adalah inspirasi hidup yang melintasi benua, melintasi batas zaman, melintasi samudra. Bahkan melintasi waktu. Tepat tema seminar kita hari ini adalah warisan keislaman perjuangan kemanusiaan dan diplomasi peradaban dunia, dengan sangat tepat merangkum tiga pilar utama dari perjalanan hidup beliau. Yang pertama, warisan keislaman. Beliau adalah ulama besar, sufi, pemikir spiritual yang membawa ajaran Islam yang sejuk, moderat, wasatiyah dan mendalam. Perjuangan kemanusiaan. Yang kedua, perjuangan kemanusiaan. Beliau adalah pejuang tangguh yang menentang segala bentuk penindasan dan kolonialisme. Baik di Nusantara maupun di pengasingan. Di Sri Lanka dan di Afrika Selatan. Diplomasi peradaban. Perjalanan beliau hidup dari Makassar, Banten, Ceylon, Sri Lanka hingga tempat peristirahatan terakhirnya di Stellenbosch, Afrika Selatan. Telah merajut jembatan kultural yang kuat antar bangsa. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, sangat sedih sedikit tokoh di dunia yang diakui sebagai pahlawan nasional di dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Afrika Selatan. Syekh Yusuf adalah pengecualian yang agung.
Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia sekaligus pahlawan nasional di Afrika Selatan. Nelson Mandela, sang maestro kemanusiaan dunia, bahkan menyebut Syekh Yusuf sebagai salah seorang putra Afrika terbaik, dan diinspirasi perjuangan melawan apartheid. Hal ini membuktikan bahwa nilai yang diperjuangkan Syekh Yusuf adalah nilai-nilai universal keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan kehormatan manusia. Melalui momentum haul 400 tahun ini, mari kita perkuat kembali hubungan diplomatik kerjasama kebudayaan dan kolaborasi akademik antar negara yang memiliki keterikatan sejarah dengan beliau. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, melalui seminar internasional ini saya menitipkan beberapa harapan besar Yang pertama, gali pemikiran komprehensif. Saya berharap para akademisi dan peneliti dapat membedah lebih dalam karya-karya tulis dan manuskrip peninggalan Syekh Yusuf agar relevan dengan tantangan zaman modern. Yang kedua, teladani karakter. Mari kita jadikan kegigihan, keterbukaan, pikiran dan keteguhan iman beliau sebagai kompas moral dalam membangun daerah
bangsa dan dunia yang lebih damai. Yang ketiga, teruskan warisan bagi generasi muda Sulawesi Selatan dan Indonesia. Jadikan figur Syekh Yusuf sebagai bukti bahwa anak bangsa mampu mewarnai panggung peradaban global dan internasional. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan merahmati kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kita terhadap agama, umat dan bangsa yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Pantun terakhir. Dari Makassar hingga Tanjung Harapan, jejak dakwah dikenang dunia. Empat abad warisan tak lekang dimakan zaman. Syekh Yusuf Al-Makassari, teladan akhlak sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin, selanjutnya mari kita menyaksikan bersama tayangan film animasi dokumenter yang mengisahkan perjalanan hidup dan spirit Syekh Yusuf. Hari ini kita akan mengunjungi kisah seorang tokoh luar biasa yang mungkin belum banyak kita kenal, namun pengaruhnya tersebar di berbagai belahan dunia. Sosok yang kita bicarakan adalah Syekh Yusuf Al-Maqassari yang hidup pada tahun 1600 126 hingga 1699. Beliau adalah seorang ulama sufi, pemimpin spiritual sekaligus pejuang yang hidup 3 abad yang lalu. Yusuf dilahirkan di Goa, tepatnya di Makassar, sebuah kerajaan yang sangat kaya pada masanya. Makassar pada abad ke-17 bukanlah sebuah kota tertutup yang primitif. Tidak sama sekali. Saat itu, Makassar merupakan pusat perdagangan internasional. Pelabuhan terbesar di Nusantara, tempat kapal-kapal dari Eropa, Arab, dan berbagai wilayah di Asia datang dan berlabuh. Di Istana Somba Opu, tempat Syekh Yusuf tumbuh besar, bahasa Portugis bahkan telah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Inilah sebabnya Syekh Yusuf sering disebut sebagai anak modern di zamannya. Lahir dan dibesarkan di tengah kemajuan, pendidikan terbaik, serta jaringan internasional, bukan dari sebuah komunitas yang terisolasi. Ketika beranjak dewasa, Syekh Yusuf tidak puas dengan ilmu yang telah dimiliki. Ada hasrat yang begitu besar untuk mengenal kebenaran hakiki. Ia pun memutuskan melakukan sesuatu yang luar biasa pada abad ke-17, yaitu merantau ke berbagai pusat ilmu di dunia Islam untuk belajar langsung dari para ulama terbaik. Perjalanannya dimulai ke Banten. Di sana, ia bertemu dengan seorang pangeran yang kelak menjadi sultan Ageng Tirtayasa. Keduanya menjadi sahabat dekat, sebuah persahabatan yang kemudian
mengubah sejarah Nusantara. Namun Syekh Yusuf tidak berhenti di sana. Mendengar ada ulama besar bernama Nuruddin Ar-Romiri di Aceh, ia segera berangkat. Sayangnya, ia datang terlambat. Ar-Romiri telah meninggalkan Aceh karena perubahan politik. Apakah Syekh Yusuf menyerah? Tidak, ia melanjutkan perjalanan hingga ke Gujarat, India untuk mencari Ar-Romiri dan belajar langsung kepadanya. Di sanalah ia memperoleh ijazah resmi dan silsilah tarekat Qadiriyah, salah satu tarekat tertua dalam dunia Islam. Dari Gujarat, ia melanjutkan perjalanan ke Zabid, Yaman, yang saat itu dikenal sebagai pusat ilmu. Di sana, ia berguru kepada para ulama besar dan memperoleh ijazah tarekat Naqsyabandiyah dan Ba'alawiyah. Perjalanannya terus berlanjut ke Madinah. Di kota suci itu, ia memperdalam ilmunya dan memperoleh ijazah tarekat Syataliyah. Kemudian, ia menuju Damaskus, Suriah, salah satu pusat peradaban Islam pada masanya. Di sana, Syekh Yusuf memperoleh ijazah tarekat Khalwatiyah sekaligus dianugerahi gelar spiritual tertinggi, Tajul Khalwati Hadayatullah, yang berarti mahkota dari Khalwatiyah. Setelah puluhan tahun mengembara, Syekh Yusuf berhasil mempelajari dan menyatukan 5 tarekat besar beserta sekitar 15 tarekat lainnya menjadi satu aliran spiritual yang dikenal sebagai tarekat Khalwatiyah Yusufiyah. Ketika Syekh Yusuf kembali ke Nusantara pada usia sekitar 38 tahun, keadaan sudah berubah. Makassar, tanah kelahirannya, telah jatuh ke tangan VOC melalui perjanjian Bungaya. Karena itu, ia tidak bisa kembali ke Goa dengan aman. Namun, masih ada satu tempat yang aman, yaitu Banten. Sahabatnya, Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah lama merindukan kepulangannya, mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti besar. Pemimpin spiritual Kesultanan Banten sekaligus penasihat kesultanan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ketika perang Banten melawan VOC meletus, Syekh Yusuf tidak hanya berperan sebagai ulama. Setelah Sultan Ageng ditangkap oleh Belanda, ia mengambil peran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yaitu sebagai panglima perang. Bayangkan, seorang sufi yang telah menghabiskan puluhan tahun mendalami kehidupan spiritual, kini memimpin sekitar 5.000 pasukan gabungan, termasuk para prajurit dari diaspora Bugis Makassar. Selama kurang lebih 9 bulan, mereka bergerilya dengan gigih melawan tentara VOC yang jauh lebih unggul dalam teknologi persenjataan. Namun, perjuangan ini bukan sekedar perlawanan fisik. Inilah wujud nyata dari filosofi Syekh Yusuf, yaitu tidak memisahkan spiritualitas dari tanggung jawab sosial. Pada malam hari, beliau berdiri menunaikan sholat tahajud. Pada siang hari, beliau memimpin pasukan melawan penindasan. Inilah sosok yang oleh Buya Hamka disebut sebagai mujahid, seorang yang mampu mengintegrasikan iman dan tindakan. Akhirnya, karena pengkhianatan yang menyandera keluarganya,
Syekh Yusuf berhasil ditangkap oleh VOC. Namun, VOC tidak memilih untuk mengeksekusinya. Mereka sadar jika Syekh Yusuf dihukum mati, ia justru akan menjadi seorang martir yang mampu membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Karena itu, VOC memilih strategi lain, mengasingkannya ke negeri-negeri yang sangat jauh. Sayangnya bagi VOC, strategi itu justru gagal total. Syekh Yusuf pertama kali diasingkan ke Ceylon, atau yang kini dikenal sebagai Sri Lanka, selama 9 tahun. Tempat yang seharusnya menjadi penjara justru berubah menjadi pusat penyebaran ilmu. Para jamaah haji dari Nusantara yang singgah dalam perjalanan menuju Mekah berbondong-bondong datang untuk menemui Syekh Yusuf. Mereka mendengarkan khutbah dan ajarannya, lalu membawa pulang semangat serta pemikirannya ke tanah air. Pengaruhnya bahkan begitu besar hingga Raja Hindustan, Aurangzeb, ikut turun tangan. Ia mengancam VOC agar tidak mengeksekusi Syekh Yusuf. Sebagai hukuman yang lebih berat, saat berusia 68 tahun, Syekh Yusuf akhirnya dibuang lebih jauh lagi ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tidak berdiam diri. Ia terus mengajar, menulis, dan menyebarkan nilai-nilai Islam, khususnya doktrin kesetaraan derajat manusia di mata Tuhan. Nilai ini yang ditanamkan oleh Syekh Yusuf berabad-abad lalu, kemudian mengilhami seorang pemuda yang akan mengubah sejarah, Nelson Mandela. Mandela secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangannya melawan apartheid, sistem rasial yang menindas orang-orang kulit hitam, terinspirasi dari ajaran spiritual Syekh Yusuf Al-Makassari. Atas kontribusi luar biasanya, Syekh Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional dari 2 negara, Indonesia dan Afrika Selatan. Seorang ulama dari Makassar abad ke-17 berhasil mempengaruhi perjuangan pembebasan di Afrika Selatan abad ke-20. Itulah jangkauan pengaruhnya. Syekh Yusuf Al-Makassari bukan sekadar artefak sejarah yang hanya perlu kita pelajari untuk ujian. Syekh Yusuf adalah jembatan intelektual lintas benua yang menghubungkan berbagai peradaban Asia Tenggara, Asia Selatan, Jazirah Arab, dan Afrika Selatan. Tahun 2026 ini adalah peringatan 400 tahun wafatnya Syekh Yusuf. Peringatan ini bukan hanya mengingat-ingat masa lalu, tetapi bertanya, bagaimana semangatnya bisa terus menginspirasi kita. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan menyimak keynote speech oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan judul 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari, Warisan Keislaman, Perjuangan Kemanusiaan, dan Diplomasi Peradaban Dunia. Dengan hormat kami persilakan Menteri Agama Republik Indonesia, Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Pak Ismakum memakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri tersayang mengenakan kebaya sutra. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة أعيننا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Pak Ishak dan para pejabat Prokopimda Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Direktur Promosi Kebudayaan, sahabat saya Pak Wawan, yang saya muliakan, kita hormati, kita doakan panjang umur orang tua kita, Pak Kiai Haji Abu Bakar Paka. Ini guru saya. Pak Rektor yang saya hormati, saya banggakan, dan di sini juga ada staf khusus Kementerian Agama, Pak Farid Sainom, PhD, Pak Dr. Benyamin, dan Pak Kanwil Kementerian Agama, dan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Ananda, para mahasiswa yang kita banggakan. Saya teringat ketika mendampingi Bapak Presiden SBY tanggal 15 sampai tanggal 18 Maret 2008 berkunjung ke Afrika Selatan. Di Cape Town, 3 hari kita di situ. Kita ketemu dengan para pejabat publik, termasuk Presiden Thabo Mbeki. Presiden Thabo Mbeki ini adalah wakil presiden ketika Nelson Mandela menjadi Presiden Afrika Selatan. Dia menjadi pimpinan partai terbesar di Afrika Selatan. Kemudian bicara yang sangat panjang ketika menyambut kami, delegasi resmi Indonesia pada waktu itu. Saya waktu masih sebagai wakil Menteri Agama. Jadi yang menarik di antara sambutan beliau adalah, kan waktu itu kan tahun 2008 itu musim teroris ada di mana-mana kan Bapak Ibu. Kami sangat bangga dan bersyukur, kata Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki, yang membawa Islam ke Indonesia, yang membawa Islam ke Afrika Selatan adalah ulama dari Indonesia, Syekh Yusuf Al-Makassari, sehingga kami tidak perlu repot mengurus teroris. Karena Islam yang datang dari Indonesia sangat sejuk dan menyejukkan, sehingga tidak perlu kami khawatir akan adanya kelompok garis keras di negeri kami. Berbeda dengan Islam yang masuk di Afrika lain, terutama di tanduk Afrika, Islamnya masuk dari negeri Arab, maka disibukkan oleh serangan teroris pada waktu itu. Dan memang betul, satu-satunya negara Afrika yang paling aman, tidak ada gangguan terorisnya, adalah Afrika Selatan. Itu berkat Syekh Yusuf Al-Makassari yang membawa Islam dengan gaya sofistiknya di Afrika Selatan. Dan yang menarik, Gubernur Cape Town pada waktu itu ialah Ibrahim Rasul namanya. Ibrahim Rasul ini terpilih 2 periode berturut-turut di Gubernur Afrika Selatan di Cape Town pada waktu itu.
Cape Town ini adalah kota kedua terbesar setelah ibu kota Afrika Selatan. Padahal Islam di Cape Town itu hanya 5%. Tetapi Ibrahim Rasul itu seorang yang beragama Islam sangat taat, mengaku berasal dari turunan Bugis Yogyakarta. Dan pakaian resminya setiap hari selalu pakai batik. Nah, wajahnya pun juga lebih mirip wajah-wajah Bugis daripada wajah Sona itu. Itu anak keturunan Syekh Yusuf atau rombongannya, karena Syekh Yusuf itu ada 46 orang yang ikut bersama beliau masuk ke Afrika Selatan. Nah, di Cape Town ini Ibrahim Rasul memimpin dengan begitu mengesankan. Diterima semua pihak, semua agama. Seandainya bisa 3 periode, kata Pak Beki, ya, ini bisa diterima sampai 3 periode. Tapi karena di sana hanya maksimum 2 periode, maka setelah itu ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri Afrika Selatan yang berkedudukan di Washington DC. Bapak Ibu sekalian, duta besar untuk Amerika itu setara dengan menteri senior kalau di dalam negeri. Nah, orang yang mewakili Afrika Selatan menjadi duta besar dunia, duta besar di Amerika pada waktu itu adalah seorang keturunan Bugis yang namanya Ibrahim Rasul. Jadi sangat akrab. Pakaian-pakaian, dekorasi-dekorasi rumahnya itu, bahkan rumahnya itu pun juga meniru rumah adat yang dibangun oleh Pak Gubernur kita terdahulu ya, di dekat kuburan Cape Town, di kuburannya Syekh Yusuf di Cape Town itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kuburannya sangat karismatik ya. Saya dengan Pak SBY, karena saya diminta memimpin doa bersama, saya jarang nangis kalau ziarah kubur ya. Tapi waktu itu gak tahu, saya dengan Pak SBY itu benar-benar mengucurkan air mata ya, yang membuat saya bersedih, bukan bersedih, terharu pada waktu itu. Ada orang yang bernama Syekh Yusuf ini mendapatkan gelar kepahlawanan nasional di 3 negara, Bapak Ibu sekalian. Karena pertama mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia itu pada tahun 2000 berapa itu ya, lupa. Tapi di Cape Town juga mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya, gelar pahlawannya itu tertinggi yang diberikan oleh Afrika Selatan untuk orang-orang yang berjasa dari negara lain. Nah, jadi ada yang disebut dengan The Order of Company of Our Tambo. Ini adalah medali emas yang tertinggi yang pernah diberikan. Diberikan pada tahun 2025 pada waktu itu. Pahlawan nasional itu 1995 dikasih. Dan juga ada berbagai macam award yang diberikan ketika ia berada di mana di Ceylon. Ceylon itu salah satu atau mungkin bagian daripada ibu kota daripada Sri Lanka. Di situ ada piagam penghargaan atau medali penghargaan yang diberikan oleh komunitas Melayu yang disebut dengan Malay Community Award. Dan buku karangannya pun juga dijadikan bahan bacaan resmi di kurikulum Sri Lanka itu. Maka itu juga diberikan penghormatan, penghargaan di negara Sri Lanka ini. Jadi mungkin kita tidak pernah mendengarkan ada orang mendapatkan award penghargaan di 3 negara sekaligus. Kuburannya pun juga ada 3, Bapak Ibu sekalian. Kuburan aslinya kalau kita mendengarkan cerita rakyat di situ, memang aslinya di Cape Town. Tapi belakangan tahun
6 tahun setelah beliau wafat ya. Wafatnya itu 1699. Jadi 6 tahun setelah wafat, kerajaan Goa minta melalui pemerintah Belanda agar makamnya itu, jasadnya itu dikembalikan ke Goa. Tapi itu ada 2 versi. Yang dikembalikan ke Goa itu adalah sebelum beliau wafat itu memang ada yang kalau orang Bugis disebut dengan Capak Pawalung. Capak Pawalung itu dalam tradisi Bugis Makassar terdahulu, karena orang Bugis itu pas sompe, ya kalau nggak bisa dimakamkan jasadnya di negerinya, di kampung asalnya, dia ambil rambutnya, ujung kuku jari-jarinya dan ujung kuku kakinya, disimpan dalam satu tabung tersendiri dengan kain kafannya. Itu kalau dikuburkan di negerinya, di kampungnya, sama dengan menguburkan jasadnya yang bersangkutan. Jadi Anda di Goa itu antara lain versi mengatakan bahwa Capak Pawalungnya, saya nggak tahu bahasa Makassarnya. Nanti Pak Guru kita, Pak Abu Bakar Patah yang nanti akan memberikan penjelasan. Bapak Ibu sekalian, begitu harismatiknya kuburan Syekh Yusuf itu, ia menziarahi makamnya, itu bukan hanya orang Islam. Ya. Saya nggak tahu, banyak orang Cina juga datang, itu nggak tahu Cinanya dari mana itu. Karena mereka itu dianggap sebagai kuburan keramat. The keramat of the cave itu ada istilahnya itu. Jadi rupanya terutama agama Hindu, Buddha. Agama Hindu, Buddha itu kuburan keramat itu apapun agamanya itu memang dikunjungi oleh orang-orang tersebut ya. Nah, jadi penziarahnya Syekh Yusuf itu bukan hanya orang Islam, tapi juga agama-agama lain dan kepercayaan lain juga ikut menziarahi. Ya. Dan cuma dibatasi, karena kalau tidak dibatasi itu nanti macam-macam kembang, macam-macam minyak, dan itu nanti bisa merusak keindahan makam Syekh Yusuf itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, 46 orang yang menyertainya, dan itu beranak pinak. Konon juga ada satu yang mengatakan bahwa Syekh Yusuf itu juga punya istri di Afrika, punya istri juga di Sri Lanka, punya istri ya di Makassar itu kawin dengan putrinya Sultan Alauddin ya, yang kita kenal bahwa istrinya itu putri dari Sultan Alauddin yang kita jadikan sebagai nama kampus kita yang tercinta ini. Jadi Siti dan Nisanga. Ya. Kemudian juga pindah ke Banten, kawin lagi dengan Ratu Aminah, putri sahabatnya sendiri, Agen Tirtayasa, yang tadi diceritakan oleh Pak Direktur. Itu Ratu Aminah ini anak kesayangannya raja yang menjadi kerajaan Banten pada waktu itu dikawini. Ini juga ada keturunannya, kita nggak tahu sampai di mana. Dan di Banten juga ada kuburannya Bapak sekalian. Jadi nggak tahu bagian apanya yang dikuburkan di Banten, itu dikeramatkan juga di kuburan di Banten. Di Thailand juga ada kuburannya. Jadi ada orang memiliki 4 kuburan. Satu di Goa, satu di Banten, satu di Sri Lanka, dan yang aslinya itu di Cape Town. Luar biasa. Kemudian kita lihat apa yang membuat beliau hebat. Pertama adalah kondisi geografis, kondisi geopolitik. Masyarakat Sulawesi Selatan pada waktu itu memang sedang berada pada puncak-puncak kejayaannya. Yang sesama dengan Syekh Yusuf itu ialah
Karempati Ngaloan. Kita kenal bahwa Karempati Ngaloan ini menurut Dennis Lombard, ya, hanya satu-satunya orang Asia yang dicatat di dalam sejarah sebagai kategori ilmuwan. Tidak ada orang di Asia, termasuk Cina, yang mengoleksi buku-buku perpustakaan terlengkap, bahkan mengoleksi laboratorium-laboratorium. Bahkan ada satu laboratorium yang hanya 4 di dunia, satu diboyong pergi ke gua, tapi itu nggak tahu Belandanya dia bawa kemana itu alat-alat itu dan buku-buku itu. Karempati Ngaloan itu, Bapak Ibu sekalian, digambarkan dalam Dennis Lombard dalam satu bab besar itu, ada bukunya 4 jilid, ya. Sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, aslinya bahasa Prancis. Ahli tentang Indonesia. Ya. Istrinya pun juga ahli Indonesia, tapi ahli tentang Cina Indonesia. Jadi saya ikut kuliahnya 1 semester di Cirebon pada waktu itu. Penutupan kuliah, Profesor Dennis Lombard, saya diajak bersama teman-teman satu kelas 12 orang. Karena saya adalah orang beragama Islam satu-satunya, terpaksa dicarikan restoran. Ini kan ada teman kita satu orang tidak makan babi. Jadi kita cari restoran Itali dan ditanya, Pak Nasr bisa makan ikan mentah, yang penting bukan babi. Nah begitu masuk di restoran Itali itu, ternyata ikan mentah itu dicincang gitu ya, kemudian dikasih jeruk. Dalam hati saya, ini kan lawak kalau di negeri saya ini. Nah, akhirnya saya habisin 1 piring tuh. Oh, kamu suka makan ikan mentah? Saya bilang, ini persis sama dengan masakan di kampung saya ini. Ini namanya lawak, ikan mentah. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian dikasih bukunya, 4 jilid masih ada itu ya. Di situ dia ceritakan, ini mohon maaf ya, kerajaan Bugis Makassar pada waktu itu, abad ke-13 sebetulnya, itu belum bisa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Jawa, Sumatera, ya, Kalimantan, itu hanya hebat di kawasannya sendiri. Tapi kerajaan Bugis itu sudah menguasai sampai ke Australia, diceritakan dalam bukunya itu ya. Tidak ada etnik Asia yang mampu menjelajahi, melintasi Samudra Pasifik selain etnik Bugis Makassar itu. Sampai ke Vancouver. Vancouver itu ada pulau kecil namanya Pulau Bocat. Pulau Bocat itu terkenal kalau dibuka di internet. Itu pulau yang paling cantik. Kembang taman bunga yang paling indah di dunia itu adalah Pulau Bocat. 15 menit dari situ ada namanya Pulau Bone Island. Disitulah ditemukan ada bahasa Bugis yang masih dipakai sampai sekarang ini di sana. Jadi anak-anak yang hidup di pulau itu, kalau menangis ditakut-takuti. Dia be careful, dia Bugiman. Bugiman itu adalah Bugisman. Kenapa? Karena perahu kecil pinisi seperti itu bisa dipakai untuk menyeberangi samudera yang begitu luas. Kalau berkesempatan ke Vancouver, restoran yang paling mahal, yang paling indah di pantai itu adalah restoran pinisi. Di situ segala macam makanan laut ada, kepiting, dan sangat mahal. Walaupun mahal, tapi saya ingin mencoba bagaimana sih restoran pinisi itu. Dan itu sangat terkenal, kalau ada kepala negara itu diajaknya ke restoran pinisi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Karempati Ngaloan ini sezaman dengan Syekh Yusuf. Karempati Ngaloan itu lebih tua sedikit, bukan sedikit ya, kira-kira Karempati Ngaloan itu lahir tahun 1600 sampai 1654. Usianya tidak terlalu panjang, cuma 54 tahun. Ya, sedangkan kita juga lihat Sultan Hasanuddin itu yang lahir 1650
jadi lebih junior sedikit. Jadi antara Sultan Hasanuddin dengan Karimpati Ngaloan, di situ ada Syekh Yusuf 1631 ya. Berapa itu lahirnya itu bukan tanggal 4 ya. Tadi Pak, saya baca di beberapa literatur ada yang mengatakan tanggal 4, ada yang mengatakan tanggal 3. Tapi saya kok lebih melihat ya, kalau perhitungan kalender Masehi pada waktu itu 3 Juli 1626. Wafat tanggal 23 Mei 1699 dengan usia 74 tahun. Bapak Ibu sekalian, jadi dialog antara guru dan murid ya, inilah juga yang memberikan motivasi supaya Syekh Yusuf ini berbakat untuk melanjutkan pendidikannya di Arab karena fasih bacaan Qur'annya, sedangkan Karimpati Ngaloan itu lebih berbakat kepada pengetahuan-pengetahuan umum seperti astrolab dan seterusnya, itu kimia, fisika dan seterusnya. Nah kemudian yang sesama dengan beliau juga adalah Sultan Malikus Said ya, yang waktu itu menjadi Mangkubumi ya. Inilah yang merekomendasikan supaya Syekh Yusuf itu berangkat ke Yaman. Dan kita tahu bahwa Syekh Yusuf itu 20 tahun belajar di Mekah, Madinah, dan Yaman. 10 tahun usianya habis di Sri Lanka, dan 5 tahun di Afrika Selatan. Jadi 35 tahun beliau itu habis umurnya di luar negeri. Nah pulang dari sana, alangkah kagetnya karena masa jaya kerajaan Goa yang dulu dia tinggalkan itu berubah dengan dominasi VOC pada waktu itu. Maka dia tidak betah lagi tinggal di Goa dan diundang oleh Ki Agung Tirtayasa. Jadi dia diundang untuk menjadi pengajar di kerajaan Banten pada waktu itu. Nah kerajaan Banten itu adalah salah satu kerajaan yang terakhir dikuasai oleh VOC. Kalau yang Jawa itu kan sudah takluk gitu ya. Nah kalau kita lihat, nah inilah penampilan Syekh Yusuf pada waktu itu. Betul apa yang dikatakan tadi bahwa Syekh Yusuf itu bukan hanya tajam penanya mengeritik pemerintah Belanda, karena dia seorang penulis ya. Di Thailand juga dia menulis banyak buku. Bahkan ini saya mencari satu buku yang ditulis katanya masih ada di Makassar ini. Surat dari Syekh Yusuf yang ditujukan kepada Kareng Karundrung yang bergelar Abdul Hamid. Ya. Dia kirim nasihat, tapi nasihatnya itu dalam bentuk syair-syair sufistik dan itu sangat dalam. Katanya masih ada, nggak tahu siapa yang simpan buku ini di Sulawesi Selatan ini. Nah kemudian juga Kareng Karundrung ini bapaknya adalah Kareng Matuaya. Kareng Matuaya ini sangat berjasa untuk pengislaman masyarakat Goa, masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, kemudian Kareng Karundrung itu adalah putra dari Kareng Matuaya. Dan ya cucu lah. Ya cucu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa kita lupakan juga bahwa orang yang hidup sesama dengan beliau juga adalah Arupalaka. Walaupun garis politiknya berbeda, karena Arupalaka ini memihak atau memperoleh dukungan dari POC, sementara Sultan Hasanuddin pada waktu itu yang juga sesama dengan Syekh Yusuf, Syekh Yusuf itu lebih memihak kepada kerajaan Goa, tetapi tidak berarti memusuhi Arupalaka. Karena mereka juga sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Arupalaka sesungguhnya tidak berarti memusuhi kerajaan Goa. Bahkan di luar
hubungan formal Arupalaka dengan Sultan Hasanuddin itu ditemukan juga ada komunikasi individual yang sangat intens. Tapi secara luar sejarah-sejarah kita itu sejarawan nulis bahwa Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka ini adalah musuh bebuyutan. Nah, kalau kita lihat faktanya dan percakapan-percakapannya itu, kan antara Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka ini kan hubungan darahnya masih sangat dekat. Kuburannya pun juga berdekatan kan, di gua itu. Jadi kita jangan menulis sejarah memperhadap-hadapkan. Memang pada waktu itu bisa gampang dibaca ya bahwa ada pemberontakan Bugis pada Raja Goa, dan pada waktu itu VOC juga mencari partner untuk menaklukkan kerajaan Goa, Talo ya, dan pada akhirnya memang itulah yang terjadi. Tetapi belakangan VOC menjadi musuh bebuyutan, termasuk juga Arupalaka itu juga pada akhirnya kembali mengusir juga VOC. Bukan saja VOC tapi Belanda secara keseluruhan kompak lagi pada akhirnya kerajaan Goa dengan Arupalaka ini dan cucunya, anak-anaknya itu bersama-sama untuk melawan, untuk mengusir Belanda. Jadi kita jangan menulis sejarah seolah-olah antara Goa dengan Bugis Bone itu ada pertentangan. Itu karena faktor masalah politik kontekstual pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit membedakan antara Sulawesi Selatan, Bugis Makassar dengan Jawa pada umumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat tidak bisa kita mengukur sejarah perkembangan Islam yang ada di Jawa dan sejarah perkembangan Islam yang ada di Sulawesi. Pak Rektor bersama para mahasiswa kita di sini mungkin ada yang bagus untuk melakukan penelitian ini. Ya. Di Jawa, di situ kan diawali dengan sejarah yang sangat berbeda dengan Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Jawa itu, di Pulau Jawa itu, ketika Raja Mataram yang pertama, bahkan sebelumnya itu Majapahit, itu kan dikuasai oleh pedagang-pedagang India itu. Maka itu identik dengan Hindu. Kerajaan Majapahit itu kerajaan Hindu. Tetapi mereka menguasai hanya pantai. Karena pantai itu kan daerah pelabuhan. Nah, di pantai itu ada juga orang Islamnya, ada ulamanya, tetapi itu menjadi subordinasi daripada raja. Nah, ini ada politik Islam di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ada hikmahnya ketika digempur kerajaan-kerajaan besar yang berkedudukan di pantai, yang berkedudukan di di pesisir ini, itu membuat ulama-ulama itu masuk ke desa. Ya. Dikenal dengan desa perdikan itu. Masuk ke wilayah perkampungan, bukan di daerah pantai. Nah, disinilah para ulama kita ini memiliki dirinya sendiri. Seandainya tidak ada penghancuran kota-kota pantai, barangkali pesantren nggak lahir tuh. Jadi ulama itu menjadi subordinasi daripada kerajaan. Tapi begitu pusat kerajaannya hancur, maka ulama itu masuk ke desa, bertani, ya, berkebun, dan di situ mengembangkan komunitasnya. Lahirlah pondok pesantren. Hal yang mirip dengan itu juga di Aceh, Sumatera. Di Sumatera itu kan pusat kerajaannya juga di daerah-daerah pantai. Nah, ini ada kekuatan luar termasuk VOC. Akhirnya juga terjadi hal yang sama. Ulama itu juga akhirnya masuk ke desa-desa, berkebun, ya, dan kemudian membuat daya-daya itu semacam pesantren kalau di Jawa. Di Minangkabau juga, di Sumatera Barat sama juga. Di Minangkabau itu ada di rumah ibadahnya, bukan istilahnya masjid ya, lupa istilahnya, surau ya. Surau itu juga
tempat pelarian ulama-ulama kota untuk membuat satu komunitas di daerah-daerah di pedalaman-pedalaman. Tapi itulah nanti akan menjadi cikal bakal pusat pendidikan Islam. Dan itulah yang mengutus pergi ke luar negeri. Jadi seandainya tidak terjadi keruntuhan pusat-pusat kerajaan di pantai, barangkali tidak seluas ini Islam berkembang di Indonesia. Karena mereka itu hancur pusat kerajaannya. Para ulama itu membuat satu komunitas di daerah-daerah. Jadi para petani tidak lagi tunduk kepada kerajaan pusat, tapi punya kerajaan lokal, punya pemimpin lokal. Kalau dulu pimpinannya adalah raja, maka sekarang ini pimpinannya adalah ulama. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak? Masyarakat pedalaman itu lebih tunduk kepada ulama daripada pusat kerajaan. Apalagi pusat kerajaan itu sudah dikooptasi oleh pemerintah kolonial Belanda, terutama di Jawa pada waktu itu. Nah, Kalimantan tidak tercatat sejarahnya pada saat itu, karena itu juga lebih banyak mengikuti kerajaan Sumatera, pusat kerajaan di Sumatera atau di Jawa. Tapi yang unik, kita bisa lihat di dalam buku-buku sejarah termasuk Dennis Lombard, itu sangat berbeda. Di sini, di kerajaan gua misalnya, pusat kerajaan itu tidak dikenal sebagai priai yang formalitas beragama. Seperti kita lihat tadi. Ya, Karempati Ngaloang itu walaupun dia juga ada bangsawan, tapi juga dia punya concern terhadap ilmu agama. Bahkan Arumatoya, ya, Karempatoya itu mengundang guru dari Saudi, mengundang guru dari Aceh, dari Jawa untuk mengajar agama di istana. Jadi istana di Goa, kerajaan Bugis dan juga sama di kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan ini, itu menyatu antara ulama dengan kerajaan. Tidak seperti di Jawa, rajanya sangat dominan, sedangkan kiainya, ulamanya itu menjadi ya imam masjid di lingkungan kerajaan. Tapi kalau di Sulawesi Selatan ini, kita lihat Sultan Alauddin misalnya, merangkap dia juga sebagai raja dan dia juga sebagai ulama. Jadi mirip-mirip dengan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di samping dia sebagai presiden atau khalifah, dia juga sekaligus ulama. Sedangkan di Jawa mirip-mirip dengan Umayyad, mungkin Abbasiyah. Rajanya tidak mesti harus ulama. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya, dia adalah tokoh politik, pemimpin, tapi tidak dikenal sebagai ulama sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian cucunya Muawiyah itu politisi murni, bahkan pemabuk diantaranya ada. Sama juga dengan Bani Abbas. Ya. Tapi kerajaan di Sulawesi Selatan seperti Arupalaka misalnya, dia juga belajar agama sangat dalam. Ada mengimpor juga guru-guru dari Mekah, dari Mesir, dan kerajaan-kerajaan itu pun juga didatangkan ulama dari Aceh, Sumatera Barat. Dan buktinya kita masih melihat ada 4 dari Sumatera Barat, ulama dari Sumatera Barat itu, Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, Datuk Patimang, 3 ya. Nah, Datuk Ritiro di Bulukumba di situ. Kita lihat komunitas Datuk Ritiro yang ada di Bulukumba itu sangat kuat. Pengaruhnya ke dalam lingkungan istana itu sangat kuat. Awal-awalnya juga sebetulnya Jawa seperti itu. Ketika zamannya Wali Songo, Bapak Ibu sekalian. Wali Songo itu dibentangkan karpet merah di depan istana. Kenapa? Karena Wali Songo itu tidak pernah menjadi ancaman untuk mengkudeta yang punya kekuasaan itu ya. Pedagang kemenyan minyak wangi. Tapi dia juga punya kekuatan untuk memberikan penasehatan kepada raja. Maka itu raja-raja di Jawa pada masa Wali Songo itu kawin-mawin juga. Anaknya raja dikawinkan dengan Wali Songo. Ada beberapa wali yang masuk dalam Wali Songo itu kawin anak-anak raja. Nah, di Sulawesi Selatan juga seperti itu.
Bahkan kekuatan Islam begitu kuat di Sulawesi Selatan. Sekalipun bukan bangsawan, tapi kalau itu adalah ulama, apalagi itu sayyid, apalagi itu syekh, itu bisa diberikan dispensasi mengawini putri kerajaan. Ya. Jadi disetarakan dengan bangsawan juga. Orang awam tidak bisa mengawini putri mahkota, putri kerajaan, tapi kalau ada syekh, ada sayyid, atau ada ulama besar, itu bisa diberikan kemungkinan untuk mengawini putri raja. Sama dengan Banten. Syekh Yusuf itu bukan bangsawan, bukan keturunan, tetapi kok kenapa bisa mengawini Ratu Aminah, putrinya raja yang paling berkuasa pada waktu itu? Karena menonjol sekali keulamaannya, sehingga ada dispensasi diberikan kepadanya. Nah, inilah sedikit Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa untuk Alauddin kita perlu belajar sejarah, betul. Bahwa kenapa Islam mayoritas di Indonesia? Kalau abad ke-13 Islam itu baru masuk, ya, dengan menunjuk Gujarat pada abad ke-13 ada makam di situ yang terkenal dan itu diberi ya apa namanya Malikus Saleh. Malikus Saleh itu wafat tahun 1297. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal simbol masuknya Islam di Indonesia. Walaupun ada sejarah kami lihat di Persia, di Qom, di Iran, ada sejarah yang saya baca bahwa Islam sudah masuk di Indonesia pada zaman Utsman bin Affan. Tapi itu difak-fak. Karena perjalanan menuju ke Cina itu pasti perahunya akan mengisi air tawar, makanan. Dan itu Papua itu duluan masuk Islam daripada di Aceh, di Gujarat tadi itu. Apa namanya di Malikus Saleh. Tapi ini pembuktian historisnya nanti mungkin kita perlukan nanti akan datang. Kajian sejarah masuknya Islam di Indonesia, saya kira tidak boleh berhenti. Kenapa ini berhenti? Seolah-olah berhenti. Kenapa? Karena penulis sejarah kita pada zaman Orde Lama itu adalah kelompok yang memenangkan kekuasaan pada waktu itu. Kan ada Islamisme dan nasionalisme kan. Soekarno memenangkan pertarungan melawan Islam yang pecah belah pada waktu itu. Sehingga penulisan sejarah itu ditulis oleh kelompok nasionalisme. Dan kepemihakan juga kepada kelompok-kelompok Islam itu juga sangat termarginalkan. Seandainya tidak pernah konflik internal umat Islam di Indonesia, maka mungkin perguruan tinggi yang paling hebat di Indonesia itu Universitas Lirboyo, ya, universitas pesantren-pesantren yang tua sampai 300 tahun di Jawa banyak kan. Tapi kenapa sekarang ITB, UGM, UI, nah itu karena efek daripada kemenangan kelompok nasionalis. Seandainya kelompok agamis yang menang pada waktu itu, pasti pesantren itu akan berlanjut menjadi penguasa-penguasa perguruan tinggi yang kawakan. Dan ini sejarah yang harus kita ungkap dan kita harus buka. Kenapa? Karena biar kita sejarahnya clear. Sejarah masuknya Islam di Indonesia kalau abad 13 berarti sama dengan Kristen abad ke-13 juga. Kenapa ada mayoritas? Kenapa ada minoritas? Itu perlu kita pertanyakan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai kampus perguruan tinggi yang sehebat Alauddin ini harus terus menulis sejarahnya. Sejarah tidak boleh berhenti ditulis karena setiap rezim itu punya mazhabnya, punya kepentingannya dalam menulis sejarahnya masing-masing. Nah, kita butuhkan orang-orang objektif tanpa terikat oleh partai politik manapun, tanpa terikat oleh mazhab manapun. Nah, kita mencoba berkolaborasi dengan berbagai macam kelompok ahli menulis sejarah secara benar. Saya kira sejarah Sulawesi Selatan masih harus kita tulis. Masih ada sumber sejarah bersumber dari mitos, tapi kalau memang itu mitos itu ada dasarnya juga agak ada masalah. Sejarah kita masih banyak bersumber dari mitos. Seperti Malikus Saleh. Ya, orang lokal kok masuk Islam karena dia bermimpi melihat Rasulullah disuruh masuk Islam.
Sama di Lagaligo misalnya. Dia Muslim katanya. Kenapa? Dia melihat, maka itu disebut Makassar. Makassar itu Mangkasara. Bahasa Bugisnya taleh, muncul. Karena kukunya Lagaligo itu berubah menjadi semacam screen, monitor. Dia melihat wajahnya Rasulullah, meminta dia bersyahadat. Ada catatan-catatan sejarah, terutama yang pernah kita baca dalam bukunya Profesor Andi Samsu, di Unhas itu almarhum. Apa namanya? Zainal Abidin. Kita baca bukunya itu yang diterbitkan oleh alumni Bandung itu. Jadi ada persamaan dengan sejarah yang ditulis di Aceh dan ditulis di Makassar. Tapi itu juga bisa terjadi karena Rasulullah menurut hadis Bukhari Muslim, dia bisa menampakkan dirinya kepada orang yang dia kehendaki. Karena itulah hebatnya Rasulullah. Man ra'ani fil manami, barang siapa melihat aku dalam mimpi, akulah betul-betul yang dilihat. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis adalah wajahku, kata Rasulullah. Nah mungkin Malikus Saleh betul-betul memang keajaibannya Rasulullah muncul di situ. Mungkin juga yang dilihat Lagaligo dan beberapa generasi kerajaan sebelumnya, sesudahnya juga itu juga sama. Kalau Andi Zainal Abidin, umur Lagaligo itu sesama dengan Nabi Muhammad, tapi enggak pernah berkomunikasi. Komunikasinya pakai kuku itu. Kuku hanya berfungsi sebagai monitor. Dia bisa belajar melalui kukunya. Allahu a'lam. Nah, sejarah-sejarah seperti ini perlu mungkin kita berikan justifikasi secara ilmiah, secara akademik ya, yang berdasar supaya nanti sejarah kita itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan di mata generasi kita yang akan datang. Inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita terus mengkaji Syekh Yusuf. Banyak sekali yang ada, kurang lebih 10 disertasi yang menulis tentang Syekh Yusuf. Di Jakarta ada beberapa disertasi. Saya mohon kepada kita semuanya di Sulawesi Selatan ini, ambil kopinya. Ada disertasi yang berbahasa Arab tentang Syekh Yusuf, ditulis oleh Ibu Nabila Lubis almarhum. Dia penelitiannya lama. Ada juga bagian daripada disertasinya itu 2 chapternya tentang Syekh Yusuf, seperti Pak Zumardi, ada Pak Jajang. Ada, kalau kita hitung semuanya itu, ada lebih dari 10 disertasi S3 doktor yang membahas tentang Syekh Yusuf Al-Makassari ini. Di perpustakaan Belanda banyak sekali, di Leiden. Di Leiden kalau kita mau mengkaji Syekh Yusuf itu lengkap, bahkan manuskrip yang tua pun. Ya cuma saya nggak paham bahasa Makassar. Pada waktu itu diberi kesempatan akses masuk di Leiden. Kalau Bugis saya bisa paham, bahkan pernah menjadi translator di perpustakaan itu. Ada namanya Paparimbolo, ada namanya Canindrara, ada Parakang, ada Pepok, ada Masalah, ada Kebeng, ada Canindrara. Itu ada bahasanya semua itu. Nah bahasa Makassarnya juga ada. Ada juga Papermak, Papulomata. Nah, saya baca, tapi nggak tahu apa berkah kalau diamalkan atau enggak. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita terus memberikan dukungan kepada Menteri Kebudayaan. Kita bersyukur Pak Prabowo sekarang ini menunjuk satu kementerian tersendiri menangani kebudayaan. Bangsa yang besar seperti Indonesia ini, sepertinya budaya kita ini nggak terurus sekian lama. Akibatnya apa yang terjadi? Banyak sekali manuskrip, banyak sekali peradaban-peradaban, kearifan-kearifan lokal hilang, musnah, bahkan museum ada yang banyak hancur di beberapa tempat. Alhamdulillah dengan kesadaran intelektual dimiliki oleh Pak Prabowo, museum-museum itu diberikan perawatan, bahkan objek-objek bersejarah itu juga diberikan anggaran, dan termasuk juga Sulawesi Selatan sebagai salah satu kerajaan yang sangat kaya
manuskripnya itu juga nanti akan mendapatkan perhatian khusus. Nah, cuma kita pemerintah daerah dan pemerintah provinsi betul-betul juga harus mendukung harapan Presiden. Mari kita menghargai budaya kita sendiri. Karena budaya itu luhur, tidak semua budaya itu bid'ah. Ya. Jadi masyarakat kita Indonesia itu sangat kaya. Kalau perlu kita mandar, ya. Kan itu kan dulu merupakan satu kesatuan. Inilah Bapak Ibu sekalian, semoga akademisi di lingkungan UIN terutama ini bisa lebih bersemangat untuk mengkaji kearifan-kearifan lokal, terutama tadi pusat-pusat kerajaan, manuskrip-manuskrip yang ada. Ya. Saya masih punya tante saya di Takalar itu ya, adiknya ibu saya kawin dengan Karen Siki di Takalar lama. Saya buka lacinya, masih ada jenggotnya Syekh Yusuf di situ, masih ada buku-bukunya beberapa laci itu, dan itu ditulis dalam bahasa tulisan Jawa ya. Dan itu nggak ada yang bisa buka selain orang-orang tertentu, dan saya kira itu perlu diselamatkan ya. Mari kita manfaatkan kepada generasi kita. Alangkah bagusnya kalau peninggalan-peninggalan seperti itu disimpan dalam satu museum sehingga akademisi kita bisa membaca, karena kalau disimpan di laci-laci seperti itu nggak ada yang bisa mengakses. Berarti kita akan kehilangan sumber pengetahuan yang sangat berharga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Menteri Agama Republik Indonesia untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Juga kami mengundang Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Direktur Promosi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan Ketua Yayasan Aksara Lontara beserta Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bapak Ibu, berikut adalah persiapan peresmian Syekh Yusuf Corner UIN Alauddin Makassar oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Prosesi peresmian akan diawali dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda diresmikannya Syekh Yusuf Corner UIN Alauddin Makassar oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita berhitung bersama. 3, 2, 1. Selamat untuk peresmian Syekh Yusuf Corner Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Direktur Promosi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Ketua Yayasan Aksara Lontara beserta Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, dan mohon untuk kiranya dapat kembali ke tempat.
Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengikuti sesi seminar pada kesempatan sore hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan menyaksikan video sambutan Menteri Kebudayaan Kementerian Republik Indonesia, Profesor Honoris Causa Haji Fadlizon SS MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Profesor Haji Hamdan Johanis MA PhD, Rektor UIN Alauddin Makassar. Yang saya hormati Kiai Haji Abu Bakar Paka, Dewan Penasihat Jamiah Khulwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang saya hormati Dr. Gigi Muhammad Arif Roshid, Ketua Angkatan Muda Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang saya hormati para pimpinan universitas, alim ulama, tokoh masyarakat, sivitas akademika UIN Alauddin Makassar, para mahasiswa, para pemuda, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam seminar internasional 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari, warisan keislaman, perjuangan, kemanusiaan, dan diplomasi peradaban dunia. Atas nama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada UIN Alauddin Makassar, Angkatan Muda Syekh Yusuf Al-Makassari, Kabar Group Indonesia Network, Bank Syariah Indonesia Regional Sulawesi Selatan, serta seluruh pihak yang telah menghadirkan forum penting ini. Kegiatan ini bukan sekedar peringatan historis, melainkan upaya strategis untuk menempatkan kembali Syekh Yusuf Al-Makassari dalam horizon kebudayaan dunia. Di tanah Goa dan Makassar inilah 4 abad lalu, 400 tahun lalu, lahir seorang tokoh besar yang jejaknya melampaui batas lokal, batas nasional, batas regional, yaitu Syekh Yusuf. Bukan hanya milik Sulawesi Selatan, beliau adalah milik Indonesia, milik Afrika Selatan, dan juga bagian dari tokoh yang menjadi warisan peradaban dunia. Hadirin yang saya hormati, Syekh Yusuf Al-Makassari menempati posisi sangat istimewa dalam sejarah Indonesia dan juga sejarah Afrika Selatan. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1995, dan di Afrika Selatan, Syekh Yusuf juga mendapat penghormatan kenegaraan yang sangat tinggi pada tahun 2005 melalui Order of the Companions of O.R. Tambo in Gold karena kontribusinya dalam perjuangan melawan kolonialisme dan penindasan. Karena itu, Syekh Yusuf dapat kita sebut juga sebagai pahlawan dua bangsa. Di Indonesia, beliau dikenal sebagai seorang ulama, pejuang, penegak martabat bangsa. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf dihormati sebagai simbol perlawanan terhadap rasisme, kolonialisme, dan kebijakan apartheid yang pernah mencederai kemanusiaan. Keunikan ini memberi pesan kuat bagi kita semua. Tokoh Nusantara tak hanya membentuk sejarah nasional, tapi juga ikut memberi sumbangan moral bagi sejarah pembebasan bangsa-bangsa lain. Inilah diplomasi peradaban yang paling otentik, karena dibangun bukan oleh kepentingan sesaat, melainkan oleh nilai, pengorbanan, perjuangan, dan keteladanan. Tahun 2026 menjadi momentum penting pemerintah Indonesia yang telah mengusulkan peringatan 400 tahun kelahiran Syekh Yusuf Al-Makassari yang lahir pada tahun 1626 sebagai bagian dari UNESCO Anniversary 2026. Saya masih ingat tahun lalu sebagai Menteri Kebudayaan,
saya mengusulkan Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai bagian dari UNESCO Anniversary 2026 dan akhirnya masuk sebagai bagian dari kalender untuk UNESCO Anniversary ini. Usulan ini telah disahkan dalam forum UNESCO sehingga peringatan 400 tahun Syekh Yusuf memperoleh pengakuan internasional. Pengakuan ini tak hanya penghormatan terhadap satu tokoh, melainkan pengakuan terhadap kedalaman tradisi intelektual, spiritual, kemanusiaan yang lahir dari Nusantara. Melalui Syekh Yusuf, dunia melihat bahwa Indonesia sejak abad ke-17 telah memiliki jaringan ulama, pemikir, dan pejuang yang terhubung dengan pusat-pusat ilmu dan dunia Islam, serta dengan dinamika politik global pada zamannya. Kementerian Kebudayaan juga sedang mendorong langkah berikutnya, yaitu pengusulan karya-karya manuskrip Syekh Yusuf agar memperoleh pengakuan sebagai bagian dari Memory of the World UNESCO. Manuskrip-manuskrip ini bukan sekedar teks kuno, teks tua. Ia adalah rekam jejak pemikiran, spiritualitas, dan dialog keilmuan ulama Nusantara yang perlu dibaca kembali, diterbitkan kembali, dan diwariskan kepada generasi muda. Syekh Yusuf sering dikenang sebagai pejuang fisik yang melawan kolonialisme. Namun, kenangan itu belum lengkap bila kita tak menempatkan beliau juga sebagai pemikir dan ulama dan juga sebagai seorang sufi besar. Syekh Yusuf adalah mursyid, guru spiritual, intelektual yang meninggalkan sekitar 50 karya berupa kitab-kitab sufistik, etika keagamaan, dan ajaran penyucian jiwa. Dalam sejarah Banten, Syekh Yusuf bukan hanya menantu Sultan Ageng Tirtayasa, beliau berperan sebagai mufti Kesultanan Banten, penasehat spiritual dan keagamaan, sekaligus figur yang menyatukan ilmu, iman, dan keberanian politik. Ketika kolonialisme merusak tatanan keadilan, Syekh Yusuf tak memilih diam. Beliau berdiri bersama perjuangan rakyat dan kerajaan untuk mempertahankan martabat dan kehormatan. Inilah yang membuat ajaran Syekh Yusuf tetap relevan. Spiritualitas dalam pandangan Syekh Yusuf bukan pelarian dari dunia. Spiritualitas adalah kekuatan batin untuk memperbaiki dunia. Seorang sufi tak cukup hanya khusyuk dalam ibadah pribadi, tapi harus memiliki kepekaan sosial, keberanian moral, dan tanggung jawab kemanusiaan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf dihormati sebagai salah seorang pembawa fajar Islam di Cape Town. Pengasingan yang dimaksudkan oleh VOC untuk memutus pengaruh beliau justru berubah menjadi ruang penyebaran nilai, persaudaraan, dan keteguhan iman. Dari pengasingan itu lahir memori perjuangan yang kemudian menguatkan komunitas Muslim awal di Cape Town, Afrika Selatan, dan menjadi inspirasi lintas generasi. Jadi Syekh Yusuf bisa dibilang merupakan pembawa Islam di Afrika Selatan. Hubungan Indonesia dan Afrika Selatan tak lahir hanya dari diplomasi modern. Hubungan itu berakar pada sejarah panjang pengasingan tokoh-tokoh Nusantara oleh VOC, oleh pemerintah Hindia Belanda berikutnya, dan perpindahan manusia secara paksa, serta terbentuknya komunitas diaspora yang tetap menyimpan ingatan budaya dan keagamaan dari tanah leluhur. Salah satu jejak paling penting dari sejarah itu adalah komunitas Cape Malay atau Melayu Cape. Komunitas ini diperkirakan mencapai jutaan jiwa. Saya pernah bertemu beberapa kali dengan Menteri Kebudayaan Afrika Selatan dan beliau menyampaikan bahwa warga Cape Malay atau keturunan dari diaspora Indonesia jumlahnya mencapai 2,7 juta. Ini kerap
menjadi satu rujukan penting ketika kita datang ke Afrika Selatan. Mereka tentu saja membawa ingatan bahasa, makanan, musik, tradisi keagamaan, nama keluarga, dan rasa keterhubungan historis dengan Nusantara. Syekh Yusuf menjadi tokoh sentral dalam simpul sejarah ini. Beliau menyatukan hati manusia lintas budaya, lintas etnis, suku, dan lintas benua. Karena itu, ketika kita berbicara tentang Syekh Yusuf, kita tak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan hubungan Indonesia dan Afrika Selatan yang dibangun melalui kebudayaan, pendidikan, riset, dan kerjasama masyarakat. Sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan besar tersebut, Kementerian Kebudayaan berencana merealisasikan pembangunan Museum Syekh Yusuf di Cape Town, Afrika Selatan. Museum ini diproyeksikan tak hanya sebagai tempat penyimpanan memori, ingatan, tapi sebagai pusat pengetahuan, pusat edukasi, dan rumah budaya Indonesia yang hidup. Rencana ini telah memperoleh perhatian dan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia. Museum Syekh Yusuf di Cape Town diharapkan menjadi ruang perjumpaan antara Indonesia, Afrika Selatan, komunitas Cape Malay, akademisi, generasi muda, dan masyarakat internasional. Kita harapkan museum ini bisa menjadi institusi masa depan, tempat manuskrip dapat didigitalisasi, sejarah dapat dituturkan dengan teknologi, dan diaspora dapat menemukan kembali akar budayanya, dan publik Afrika Selatan dapat memahami bahwa perjuangan Syekh Yusuf adalah bagian dari sejarah besar melawan ketidakadilan. Peringatan 400 tahun Syekh Yusuf harus menjadi ajakan moral bagi bangsa Indonesia. Kita tak cukup hanya mengenang nama beliau. Kita harus menghidupkan nilai yang diperjuangkan oleh Syekh Yusuf, keteguhan iman, keberanian menghadapi ketidakadilan, keluasan ilmu, kesediaan berkorban, dan kemampuan membangun persaudaraan lintas batas. Di tengah dunia yang masih diwarnai konflik, rasisme, ketimpangan, ketidakadilan, dan krisis kemanusiaan, warisan Syekh Yusuf Al-Makassari memberi kita bahasa moral, kompas moral yang sangat kuat. Beliau mengajarkan bahwa iman harus melahirkan keberanian, ilmu harus melahirkan kebijaksanaan, dan kebudayaan harus menjadi jalan untuk memuliakan manusia. Saya ingin mengajak perguruan tinggi, pesantren, komunitas budaya, penerbit, filolog, sejarawan, dan generasi muda untuk bersama-sama menghidupkan kembali literasi Syekh Yusuf. Kitab-kitab beliau perlu diterjemahkan, disunting, diterbitkan, digitalisasi, dan diajarkan dengan bahasa yang dapat dipahami generasi sekarang. Kita tak boleh membiarkan mahkota intelektual Nusantara tersimpan jauh dari pembacanya. Kepada para mahasiswa dan pemuda, khususnya Angkatan Muda Syekh Yusuf Al-Makassari, saya berharap saudara-saudara menjadi penjaga api keteladanan itu. Jadikan Syekh Yusuf bukan hanya nama kegiatan, bukan hanya nama organisasi, tapi sumber inspirasi membangun karakter, integritas, dan keberanian dalam mengabdi kepada bangsa. Akhirnya, mari kita jadikan momentum 400 tahun Syekh Yusuf ini sebagai gerakan kebudayaan berkelanjutan. Dari Goa ke Banten, dari Sri Lanka ke Cape Town, dari manuskrip ke museum, dari sejarah ke masa depan. Warisan Syekh Yusuf harus terus berjalan sebagai cahaya peradaban Indonesia. Semoga seminar internasional ini menghasilkan gagasan, rekomendasi, jejaring, dan kerja nyata memperkuat pelestarian warisan Syekh Yusuf, memperluas diplomasi kebudayaan Indonesia, dan memperteguh posisi Indonesia sebagai bangsa yang berakar pada nilai, ilmu,
dan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengikuti sesi seminar internasional pada kesempatan sore hari ini. Dan sesi seminar akan dipandu oleh moderator kita. Namun sebelum itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia beserta Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia beserta rombongan. Dan saat ini berkenan untuk meninggalkan auditorium UIN Alauddin Makassar. Baik Bapak Ibu, kita akan mengikuti sesi seminar internasional pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk itu kami akan mengundang perkenan moderator kita Bapak Dr. Hasrullah MA. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. "400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari, warisan keislaman, perjuangan kemanusiaan dan diplomasi peradaban dunia." Dan selanjutnya, izinkan kami untuk mengundang para narasumber yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Seorang peneliti manuskrip Nusantara. Kami undang Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Baso MA. Kami persilakan. Narasumber selanjutnya merupakan pembina Yayasan Aksara Lontara. Kami persilakan kepada Bapak Yudhistira Sukatanya. Dan selanjutnya, Ketua Angkatan Muda Syekh Yusuf Al-Makassari. Kami persilakan Dr. Gigi Muhammad Arif Roshid MKM. Dan narasumber selanjutnya merupakan Dewan Penasehat Jam'iyah Hawatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Kami persilakan Kiai Haji Abu Bakar Paka. Berikut seorang akademisi sejarah dari Universitas Hasanuddin. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Ilham Daeng Makelo MH. Dan kepada Bapak Ibu para hadirin yang masih stay sampai saat ini, berikut kita akan menyimak dan mengikuti bersama sesi seminar internasional dalam rangka 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari, warisan keislaman, perjuangan kemanusiaan dan diplomasi peradaban dunia, yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Hasrullah MA. Kami persilakan. Terima kasih MC yang saya hormati, para panelis yang hadir pada hari ini, dan para undangan. Sebelum saya memulai, saya mengumpulkan buku, ada 10 ya, yang tetap tinggal kemudian mengikuti acara ini, insya Allah akan mendapatkan buku ini gitu. Ini ada 10. Bukunya Surullah juga ada 10 di sini. Jadi 20 orang yang akan dapat. Jadi untuk itu kami persilahkan di belakang coba. Sebentar Pak, sebentar bagi buku, sebentar. Tolong dibantu saya. Maju ke depan. Mohon bantuannya ya, supaya kalau kena kamera ya bisa lebih. Oke. Coba yang di belakang, yang kerudung,
ya terpaksa saya harus turun tangan ini ya. Kalau mau jadi menteri, mau jadi rektor, silakan duduk di tempat yang ada di depan ini gitu. Siapa tahu malaikat lewat, Anda bisa menjadi yang Maha Kuasa menentukan Anda bisa jadi pemimpin masa depan ya. Mahasiswa turun di bawah kalau bisa nggak bisa turun di bawah dulu, nggak apa-apa. Barusan ada orang panggung ini sepi ya, oke. Coba yang di belakang merapat ya. Di sini ada buku saya memang sengaja bawa supaya karena kita ya ada 20. Sudah semua? Coba mahasiswa yang ada di atas. Mohon maaf panelis, saya break dulu 2-3 menit lagi. Ayo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis yang saya hormati, yang saya banggakan. Tadi Pak Menteri sudah memberi wejangan, kemudian juga Pak Rektor. Kali ini polanya saya rubah. Kita seperti talk show aja, ya. Kenapa harus talk show? Supaya pertama bisa interaktif, ya. Yang kedua juga memberi semangat kepada teman-teman peserta bisa mengikuti apa pemikiran para panelis yang ada di depan kita semua ini. Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat panelis dulu. Kurang keras Bella, kurang keras. Ayo, beri tepuk tangan buat panelis kita. Susah karena harus pakai kacamata. Baik, saya perkenalkan ya, dari yang muda, yang duduk di tengah adalah Dr. Gigi Muhammad Arif Rosidi, ya, Ketua Angkatan Muda Syekh Yusuf. Dia sudah bisik-bisik sama saya tadi, kapan kita ke Afrika Selatan Pak Asrullah dengan sebuah program kerja yang bagus, dengan peserta adalah anak-anak muda dalam bentuk, ya mudah-mudahan Pak Upi tahu, kita sudah rencanakan mau bikin KKN ke Afrika Selatan. Tepuk tangan buat UIN gitu. Yang kedua, orangnya muda, banyak tahu tentang sejarah Syekh Yusuf. Kemudian dia adalah wakil dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian di antara panelis salah satunya adalah dari Unhas. Jadi saya pikir tepuk tangan buat panelis yang kedua. Kemudian yang lain adalah Haji Abu Bakar Paka. Saya kira ini orang tua kita, ya. Mana tepuk tangannya dong? Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Baso. Tepuk tangan juga dong. Orang yang tinggal ini diberkati oleh Syekh Yusuf gitu. Lihat aja, pulang dari sini pasti dapat honor. Kemudian yang terakhir pasti orang-orang penggiat seniman kenal beliau adalah Yudhistira Sukatanya. Baik, tadi Pak Kiai kita sudah dijelaskan di atas bahwa Syekh Yusuf punya prinsip-prinsip hidup, terutama bagaimana mengembangkan selama 400 tahun. Sebenarnya kalau kita lihat banyak pahlawan-pahlawan nasional sebelumnya, tapi kenapa Syekh Yusuf? Apakah itu karena dia seorang tarekat? Apakah dia karena punya jiwa intelektual? Kemudian dan dia di apa? Kuburannya ada, tadi sudah dikatakan, bahkan yang saya tahu ada istri mengatakan ada juga di Malaysia. Bisa digambarkan kepada kita
bagaimana sih sebenarnya eksistensi Syekh Yusuf bisa bertahan dan dikenang dan tetap punya getaran, tidak hanya di Cape Town tapi orang-orang yang tahu tentang Syekh Yusuf. Maaf Pak, saya bisa 5 menit Pak ya, saya harus batasi nih karena pasti ada orang bertanya. Dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dua bangsa, dua negara telah mengakui Syekh Yusuf sebagai orang besar. Beliau tampil sebagai orang besar karena pada diri beliau terkumpul paling tidak 4 kelebihan. Beliau tokoh sufi, tokoh tarikat, pejuang, dan intelektual. Dan masih banyak lagi hal-hal positif, luar biasa yang disandarkan kepada beliau. Karena kebesaran beliau, beliau ditakuti oleh Belanda dalam 3 rentang waktu. Pertama, beliau ditakuti ketika beliau masih bebas. Teristimewa ketika bergelirya di Jawa Barat bersama Sultan Agen Tirtayasa mengusir penjajah Belanda. Tetapi sayang, karena lewat suatu tipu daya muslihat, beliau lalu tertangkap. Yang kedua, beliau ditakuti waktu mendekam dalam penjara. Semestinya orang yang sudah dalam penjara tidak ditakuti lagi. Tetapi beliau masih sangat ditakuti oleh Belanda. Buktinya beliau tertangkap di Jawa Barat, di Cirebon, lalu kemudian dibawa ke Jakarta, di penjara selama 1 tahun. Kemudian dipindahkan ke Ceylon selama 10 tahun. Pada waktu beliau berada di Ceylon, ada permintaan Raja Goa agar Syekh Yusuf dikembalikan. Tetapi permintaannya ditolak. Malah beliau dipindahkan ke Afrika Selatan. Yang ketiga, beliau ditakuti setelah wafatnya. Jadi waktu masih bebas, waktu dalam penjara, waktu telah wafat, setelah beliau wafat. Bapak Ibu yang saya muliakan, akibat atau dampak yang paling dahsyat dari rasa takut Belanda kepada beliau itu ialah akibat takut macam ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu setelah wafatnya. Buktinya Bapak sekalian, kata orang-orang tua di Goa Makassar, setelah kerajaan Goa runtuh 1505, ya beberapa tahun sesudah itu, Belanda melakukan gerakan pengumpulan kitab-kitab teristimewa yang berbau ajaran Syekh Yusuf. Buktinya takut. Buku-buku ini dibawa ke negeri Belanda. Tidak lama sesudah buku-buku ini dibawa ke negeri Belanda, muncullah buku riwayat Syekh Yusuf yang bahasanya sangat bagus, indah, tetapi itu berisi nyanyian Nina Bobo yang bikin orang Goa dan sekitarnya tidur nyenyak. Tahun 1930 Wajo sudah bangun pesantren As-Adiyah. 1932 Sopeng sudah bangun pesantren di Petojo. 1938 kalau tidak salah Mangkoso baru sudah berdiri. Goa kapan? Goa 40 tahun lebih kemudian. 1971 Goa baru membangun pesantren, peletakan batu pertama.
Itu pun pesantren yang dibangun oleh pemerintah, namanya Gupi Samata yang ada di samping UIN. Jadi yang ketiga ini, Belanda takut karena ajarannya. Takut karena ajarannya. Ajaran Syekh Yusuf seperti kata Pak Menteri Kebudayaan memang harus kita gali. Ya, dan harus diangkat, harus diajarkan. Karena ajaran Syekh Yusuf mengajak manusia, mengajak kita semua bukan hanya untuk dekat kepada Tuhan Al-Khaliq Rabbul Alamin, tetapi juga dekat kepada sesama dan bahkan dekat kepada alam sekitar kita. Jadi ramah dengan lingkungan. Yang terakhir, lebih dalam dari itu, ajaran tasawuf beliau ada namanya ihata dan ma'iyah. Ihata itu bahwa ilmu Allah menjangkau seluruhnya. Itu ihata. Ma'iyah, Allah membersamai kita. Kemana saja kita melangkah, di mana saja kita beraktivitas, Allah bersama kita. Karena itu, kalau ihata dan ma'iyah ini dipegang teguh, tidak ada orang yang korupsi. Tidak ada orang yang merusak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit ya, saya sudah hitung-hitung tadi. Saya sebenarnya sudah siap kartu kuning dengan kartu merah kalau lewat dari 5 menit gitu. Jadi tidak perlu saya kasih keluar. Ya, karena kita mau diatur. Baik, ada beberapa hal yang disampaikan, tapi sebentar kita akan melihat bagaimana tanggapan audiens. Selanjutnya saya persilahkan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Baso. Saya kira karena saya belum profesor, saya takut kasih 5 menit, saya kasih 6 menit saja supaya saya. Baik, makasih Prof. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, para penulis yang kami muliakan. Pertama, ini memang bahan yang seharusnya menjadi ceramah 1 semester ini di kampus tercinta kita ini. Kalau ada ya Syekh Yusuf Corner, inilah bahannya. Ini asli ini, bukan buatan ini. Asli dari tulisan langsungnya Syekh Yusuf. Makanya tidak cukup 5 menit ini Pak Moderator ini. Harus 1 semester. Nanti insya Allah saya usulkan ke Pak Rektor dan juga Pak Koordinator Staf Sus ada 1 kajian khusus tentang Syekh Yusuf dari sumber-sumber aslinya, termasuk dari tulisan-tulisan beliau langsung yang masih tersimpan kini di perpustakaan-perpustakaan dunia. Ada di Berlin, ada di London, ada di Paris, ada di Amerika. Nah, 1 yang asli ini saya mau tunjukkan. Ini yang mestinya mahasiswa UIN Makassar ini harus tahu ini. Aslinya tulisan beliau. Oh ini, coba ini. Ini, lanjut, next. Nah ini tulisan aslinya ini yang di atas, yang bagian miring ini. Mewakili tulisan tangan beliau dari perpustakaannya Princeton University. Saya kira nanti Pak Farid bisa kita koordinir ini, karena kita mau bikin museum Syekh Yusuf di Cape Town. Mau membawa manuskripnya, kalau tidak bisa bawa aslinya, kopinya. Atau replikanya. Naskah itu sebanyak 138 halaman. Kita bawa ke Makassar, kita simpan di sini menjadi warisan aslinya pejuang ulama. Dan ini adalah tulisan pertama yang ada identifikasinya, yang asli dari beliau. Jadi yang kedua ada verifikasinya. Yang tertua ini tulisan pertama dari ulama Indonesia. Pertama ada tulisan tangan, dan yang kedua ada verifikasinya dari ulama sezaman. Nah ini berikutnya, ini kalau kita bicara sumber-sumber historiografi, kita harus cek dulu nih tulisan tangannya Syekh Yusuf. Nih,
Ini tulisan tangannya Syekh Yusuf menyebut dirinya karena wakatibu dha'aful ibad Yusuf At-Taj. Belum disebut Tajul Khalwati. Beliau menyebut dirinya Tajul At-Taj. Bin Abdul Khair Al-Jawi. Al-Jawi disebut, nah kenapa kenusantaraan? Karena beliau menyebut diri Al-Jawinya itu karena talaki. Nah, kalau dalam tradisi keulamaan di Arab, talaki itu artinya keilmuan yang ditimba dalam proses belajar, learning. Nah, beliau mendapat talaki kejawiannya, maka beliau nyebutnya itu talakinya itu Al-Jawi. Setelah itu Al-Makassari, kelahirannya di Makassar. Nah, pertanyaannya di daerah mana di Makassar? Beliau kemudian menyebut di tahun 1075. Nih, 1075. Operator ada ininya nggak ya? Ada pointer. Tahun 1075 itu tahun 1664. Ini bukti tertua yang asli tulisan tangan dari ulama Indonesia plus verifikasinya. Ini nanti saya tunjukkan verifikasinya. Ada 3 ulama, 1 ulama Indonesia, 2 ulama dunia yang memverifikasi ini asli. Tulisannya Syekh Yusuf, kini tersimpan di Princeton University di New Jersey. Pak Farid sama ya utusan dari UIN, ya sama narasumbernya lah, harus ke sana melihat langsung, mau foto, dan termasuk Pak Upi Asmara. Wah, kalau Pak Upi harus mencari fundingnya ini, bareng dengan Pak Wawan Yugi Suara, untuk ini akan kita bawa ke Indonesia untuk membuktikan keaslian dari artefak beliau. Nah, disebut setelah Al-Makassari Al-Manjalawi. Nih, Al-Manjalawi artinya apa? Moncong loe. Wah, ini baru nih. Tidak ada peneliti di Jawa, di luar negeri yang bisa mengidentifikasi Al-Manjalawi ini di mana tempatnya. Wah, berarti harus ke Goa dulu kalau gitu. Dan itu yang bisa menjelaskan ini hanya orang Makassar yang ya kader santri Makassar lah yang tahu, karena Moncong Loe itu oleh beliau sendiri Syekh Yusuf ditulis Al-Manca. Ja itu dalam tulisan Pegon maupun Melayu, ca itu ditulis dengan ja titik 1 atau titik 3. Tapi karena berevolusi banyak yang menggunakan titik 1 seperti ja, padahal bacaannya Al-Mancalawi untuk mengejak ca dalam bahasa kita, maka muncul loe. Nah, apa verifikasinya? Nah, di sini ada satu metode verifikasi yang disebut kolasi atau muqabalah. Seorang ulama mau membuktikan satu tulisan dari guru atau muridnya, benar nggak ini tulisan ini asli apa tidak? Maka ada namanya metode muqabalah, dicocokkan, membandingkannya dengan 1, 2, 3 naskah yang sama, tapi ditulis orang lain. Nah, oleh tiga ulama memverifikasi tulisan Syekh Yusuf. 1 disebut balaga muqabalah ala aslain musahhahain. Di sini naskah ini, teks ini yang ditulis oleh Syekh Yusuf sudah dikomparasi, di muqabalah, sudah dikolasi berdasarkan 2 teks asli yang sudah disahkan, yang sudah divalidasi. Oleh siapa? Pertama, ala qiraah balaga bi qiraah Abdul Rauf Al-Jawi. Nah, Abdul Rauf Al-Jawi ini siapa yang dimaksud? Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh yang terkenal itu. Nah, ini nanti kita akan ke Aceh, kita akan menjelaskan juga bagaimana kasihnya bisa berjalan. Ternyata ini bukan cuma di sini. Ada naskah lagi dari Banten, karyanya Syekh Abdul Syakur bin Abdul Karim Al-Bantani, juga menggunakan pendekatan muqabalah. Dan salah satu gurunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari dengan cara ini. Nah, ini nanti panjang, hanya 1 semester ini. Pak Upi Asmaradana penting memang ini mensponsori 1 semester ini.
satu semester apa untuk ceramah umum Syekh Yusuf Al-Makassari. 15 kali pertemuan. 15 kali pertemuan. Nah, yang kedua, tahun berapa? Tahun berapa itu terjadi verifikasinya Syekh Abdul Rahab Singkil? Ini masih Yusuf. Masih selama beliau nyantri berguru menimba ilmu di Madinah. Yaumas Sabti As-Sabi Rabiul Awal sana 1078. Bulan Rabiul Awal tahun 1078, berarti 3 tahun setelah Syekh Yusuf menulis karyanya ini. Ya, ini kan berarti autentikasinya terjadi kan, terjamin kan? Nah, ini 3 tahun setelah Syekh Yusuf menulis, berarti tahun 1667. Nah, berikutnya, yang kedua, autentifikasi kedua dilakukan oleh ala qira'a al-Ahmullah Muhammad Said Al-Qurkani. Siapa ini? Muhammad Said Al-Qurkani. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang studi sanad ulama-ulama Al-Haramain pasti menemukan ini. Salah satu yang menyebut nama ini adalah Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Beliau adalah muridnya Syekh Ibrahim Al-Qurani, salah satu tokoh mursyid tarekat Naqsyabandiyah dan seperguruan Syekh Yusuf Al-Makassari di Madinah, dan banyak menimba ilmu tokoh ini dari sang guru. Nah, beliau verifikasi asli ini. Sudah jelas tulisan asli beliau dan teksnya juga benar. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Said Al-Qurkani di Madinah. Ada tahunnya juga disebut. 1085 Hijriah, berarti 10 tahun setelah Syekh Yusuf menulis ini. 10 tahun setelah 1664 berarti 1674. Nah, yang ketiga, siapa lagi yang memverifikasi keasliannya Syekh Yusuf adalah Syekh Ahmad bin Al-Banna Ad-Dimyati, asli Mesir, yang juga disebut sebagai muridnya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kalau kita baca buku-buku daftar muridnya Syekh Ibrahim Al-Qurani, pasti akan ketemu nama ini. Nah, berarti seangkatan lagi dengan Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, ini bukan cuma satu, ada lagi berikutnya. Next. Nah, ini tulisan yang sama di naskah Princeton University. Ada lagi verifikasi yang sama. Nah, Syekh Yusuf di sini menyebut bapaknya itu bukan Nabi Khidir. Wah, ini yang terjadi mitologisasi. Syekh Yusuf sendiri menyebut bapaknya di sini. Wazalika ala yadi, tulisan ini naskah ditulis atas dari tangan adhafil ibad wa aqallil murad ala wajhi isti'dad wa qabulil imdad. Yusuf, beliau tidak menyebut dirinya Syekh, langsung Yusuf karena kerendah hatian. Yusuf bin Abdullah bin Abul Khair. Nah, ini yang keliru. Keluarga Syekh Yusuf di Makassar yang ditemui oleh Pak Abu Hamid di Goa, Abul Khair menjadi Al-Khidir. Wah, salah baca kombo. Hai, inilah yang perlu kita koreksi. Langsung ke naskah asli, bagaimana sang tokoh sendiri menyebut nama orang tuanya. Jadi almarhum Buya Hamka benar kalau menyebut bahwa ayahanda beliau itu namanya Abdullah, tapi sumbernya tidak disebut oleh Buya Hamka. Nah, ini sumbernya ternyata asli, asli. Jadi bukan kaleng-kaleng ini. Ini mahasiswa di Makassar mau cari barakah, ini barakahnya ini Syekh Yusuf ini. Bukan cuma ziarah ke Kokbang, baca kombo ini, baca ini. Inilah. Nanti kita akan bawa ini ke Makassar ini. Nah, jadi ada nama bapaknya disebut Abdullah, terus nama kakeknya adalah Abul Khair, bukan Khidir, tapi Abul Khair. Nah, setelah itu disebut bla bla bla
Al-Jawi, Al-Makassari, dan seterusnya. Nah, ada lagi verifikasinya. Di sini. Ini nih, catatannya ini. Nah, ini catatannya alhamdulillah bisa terbaca juga. Catatan yang tinta hitam menyebut balaga muqabalah ini sudah dikomparasi, sudah dikolasi, digabungkan, dicocokkan dengan sejumlah sumber tanggal 19 Rabiul Tsani sana 1075. Sama tulisan yang tadi. Ma'a Yusuf ayyadahullah. Intaha, kosong itu intaha. Ma'a Yusuf, siapa ini yang menyebut dirinya melakukan komparasi kesahihan teks ini, menyebut dirinya saya melakukan ini bersama Yusuf Al-Jawi. Belum disebut Syekh, masih disebut murid, sama-sama murid sih di sini. Ternyata disebut di sini. Yang disebut itu Ma'a Yusuf adalah di tinta merah. Balaga muqabalah bi qiraah Abdur Rauf Al-Jawi. Nah, berarti kalau mau menguji keaslian tulisannya Syekh Yusuf, cari karya-karya Syekh Abdur Rauf Al-Singkili Al-Aceh. Nah, oke, ini ada lagi, satu lagi dari koleksi perpustakaan di Jakarta, Perpustakaan Nasional. Kemarin kita bahas ini di Banten, ternyata baru ketemu. Ternyata benar, sama tulisannya. Kok bisa dapat ini? Ternyata ini masuk bersama naskah-naskah Banten tahun 1600 yang kita bahas di sana. Salah satunya ada keturunannya Syekh Abdul Syakur yang saya bilang tadi itu, membawa naskahnya Syekh Abdul Syakur dalam satu bundel dari Madinah. Setelah itu dicek oleh orang Belanda, wah penting ini, bawa ke Jakarta, ke Batavia. Setelah kita teliti satu-satu isinya, ternyata satu teks isinya, tulisannya Syekh Yusuf lebih tua lagi nih. 1665. Tadi kan 1075, ini lebih tua 10 tahun. Ditulis di Halab, Aleppo, di Syria. Nah, ada muridnya Syekh Yusuf bernama Abdul Bashir Ar-Rabbani menyebut memang Syekh Yusuf pernah nyantri di Aleppo di Syam. Nah, ini contoh tulisannya di Aleppo tahun 1065. Dibawa oleh salah satu teman seperguruannya dari Madinah, terkumpul bersama naskah-naskah beliau bernama Abdul Syakur bin Abdul Karim Al-Bantani tahun 1680-an, masuk di Perpustakaan Nasional. Ternyata ini ketemu. Berarti ada dua naskah aslinya Syekh Yusuf. Satu di Princeton University, satu di Perpustakaan Nasional. Nah ini, wah ini sudah berapa menit ini Pak? Sudah kartu kuning, waduh ini padahal masih ada. Coba lanjut lagi. Ya, ini aja pemanasan, tunjukin dulu. Nah ini verifikasinya, terus lanjut next. Nah ini yang dari perpustakaan di Berlin. Nah di Berlin sudah bersih, catatan verifikasi sudah dibuang, sudah bersih. Kenapa dibuang, Pak? Ya karena mengotori naskah, dianggap tidak asli dari teks induk. Jadi penulis berikutnya tidak paham yang kayak gitu, yang namanya verifikasi atau muqabalah, makanya dibuang, menjadi bersih pinggirannya ini. Nah ini yang perlu ini juga menjadi catatan kita. Berikutnya, ini kesaksian Syekh Yusuf tentang guru-gurunya. Ini sumber, nah ini kesaksian tentang beliau ngaji di Syam. Setelah itu, nah ini kesaksian guru-gurunya. Jadi kesaksian guru-gurunya tentang beliau juga perlu kita kumpulkan. Ini sebagian sudah dicetak. Berikutnya, nah ini kesaksian muridnya dari Syekh Abdul Bashir Rappang. Ini nih. Wah ini semua gurunya, ada 35 guru beliau disebut di sini. Wah ini nanti 1 bulan ini membahas ini. Oh, bukan lagi disertasi. Studi pos disertasi 4 bulan. Nah ini yang kesaksian muridnya, ini juga satu dari Princeton. Namanya muridnya itu Syekh Muhannad Ba'alawi dari Yaman. Merekam ada 15 sanad tarekatnya Syekh Yusuf. Jadi bukan cuma tarekat Halwa. 15 tarekatnya Syekh Yusuf. Jadi bukan cuma satu. Berikutnya.
Ah, ini yang dari Lontara bilang, terus. Ah, ini yang dari perpustakaan dari Berlin, terus. Ah, ini sebentar di atasnya, sebelumnya, Mas. Nah, ini tahun disebut oleh Syekh Muhanna Aba Alawi bahwa beliau bertemu. Nah, ini ada kesaksian. Apakah benar Syekh Yusuf bertemu dengan Syekh Nuruddin Araniri? Nah, kata Syekh Muhanna benar. Beliau ketemu di India, di Gujarat tahun 1063. Nah, ini ada dokumen di sini menyebut memang benar terjadi pertemuan itu, terjadi proses tukar menukar ilmu, dan itu terjadi tahun 1063. Ya. Ini masih panjang. Nanti disambung di pertanyaan, Prof, ya. Nantilah pas ini lagi. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Kita kasih. Terima kasih. Saya mau kasih berhenti, tapi dia guru besar. Saya belum jadi guru besar. Jadi saya harus tahu taat asas juga. Baik, selanjutnya peneliti juga ini, yang satu dari Unhas atau anak muda dulu ini, ya. AMSI, Angkatan Muda Syekh Yusuf. Pak Upi, saya sudah bicara dengan beliau, dia berminat untuk bikin KKN ke Afrika Selatan seperti yang kita lakukan 2016. Ya, kita lihat nanti kita bikin proposal, Pak. Oke, kita keroyok. Ada berapa? Ada 60 universitas. Masa kita kalah dengan Unhas? Maksud saya masa kalah dengan UIN gitu? Karena penggagas KKN Afrika Selatan yang sementara bicara. Tepuk tangan dulu buat Pak Surula dong. Ya. Baik, selanjutnya anak muda, kira-kira mau dibawa kemana nih kita punya remaja dan pemuda Syekh Yusuf ke depan gitu? Mohon maaf kalau bisa 5 menit saja juga. Jangan seperti Prof, karena saya tidak berani tegur karena dia sudah profesor gitu. Baik. Cek, terima kasih moderator. Kak Farid, yang saya hormati koordinator staf khusus dan seluruh hadir para narasumber. Mungkin saya 3 hal aja ya yang saya pengen sampaikan sekaligus menghemat waktu. Yang pertama, kalau lihat perjalanannya Syekh Yusuf ini menarik karena dia usia belum 18 tahun, belum 17 tahun, beliau itu sudah keluar dari kampung halamannya dan mengembara mencari pengetahuan, ya. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, kita kalau anak atau punya privilege ya, lahir dari keluarga bangsawan, ya, kemudian belum, ya masih sangat muda lah, kita belum menikmati itu. Lalu kita keluar mengembara dan mencari pengetahuan, ya. Jadi Syekh Yusuf kalau kita mau meneladani, saya kira yang pertama itu dia sangat haus terhadap pengetahuan, gitu. Jadi kita semua ini yang masih belajar, ya, masih kuliah, nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti sekolah, karena kita lihat Syekh Yusuf ini bahkan di saat dia punya privilege, ya, dia keluar dari situ, dia berani keluar dari zona nyaman, ya. Saya kira tidak banyak anak muda yang hari ini mau melakukan ini, gitu. Jadi itu menurut saya satu hal yang perlu kita teladani dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian yang kedua, kalau sama Prof, saya belajar waktu rihlah kebudayaan keliling Sulawesi Selatan sama Prof Oman Fatur Rahman itu, beliau menyimpulkan bahwa Syekh Yusuf ini adalah seorang tokoh spiritual sekaligus aktivis, ya. Tidak banyak orang yang bisa memadukan keduanya, ya. Misalnya banyak orang yang punya pengetahuan agama yang tinggi tapi berhenti di level kiai misalnya, gitu. Tapi Syekh Yusuf ini unik, ya. Dia punya pengetahuan yang dalam, dia mursyid berbagai tarekat, ya, tarekat-tarekat besar, dia sebagai mursyid di sana.
Tapi ketika dia ditantang untuk mengangkat senjata, dia orang yang paling di depan gitu. Jadi artinya apa? Beliau ini orang yang makanya di dalam satu kitabnya beliau bilang ilmu adalah cahaya dan amal adalah buktinya gitu. Jadi kalau poin pertama saya tadi bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu yang penting, mendesak. Yang kedua, tidak cukup kita punya pengetahuan atau ilmu, tapi yang kedua adalah bagaimana kita mengamalkan ya, atau membuktikan ya. Kalau dulu baca bukunya Cak Nur, Islam Doktrin dan Peradaban itu iman, ilmu, amal padu mengabdi. Jadi katanya keimanan, keilmuan dan amal itu tidak boleh iman ke kiri, amal ke kanan, ilmu ke atas gitu, nggak boleh. Dia harus sinkron dan tidak boleh saling mendahului ya. Dan terakhir, dalam kesempatan yang baik ini saya juga pengen tutup bahwa Makassar atau Sulawesi Selatan dalam riwayat kisah Syekh Yusuf ini yang tadi ada videonya Kak Upi itu, ini adalah kota yang sangat metropolis ya. Dia adalah pusat perdagangan yang sangat amat maju waktu itu. Nah lalu muncul seorang misalnya Syekh Yusuf yang menurut saya Makassar atau Sulsel ini adalah kota yang harusnya sangat meritokratis ya. Dia sangat bisa melahirkan banyak orang-orang seperti Syekh Yusuf Al-Makassari. Artinya apa? Walaupun dia punya nama besar, tapi dia tidak mengandalkan nama besar itu untuk minta maaf ya, untuk memakai nama besar itu untuk merebut kekuasaan misalnya. Lalu kemudian mendominasi kekuasaan itu dan memukul orang yang ya minta maaf, tidak berkuasa dan seterusnya. Nah ini menurut saya pelajaran yang saya renungi di Sulawesi Selatan ini, Kanda moderator ya. Silih berganti orang yang dengan nama belakang di nama besar di belakangnya gitu ya, tapi ya Sulsel ya minta maaf ya. Kita masih lihat masih belum signifikan kemajuannya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dulu dong. Banyak harapan kita kepada generasi muda dan saya menganggap apa yang kita diskusikan kita akan tindak lanjuti. Baik, saya persilahkan Dr. Ilham Daim Maklum. Ya. Pertama pejabat baru, kemudian meneliti tentang Syekh Yusuf sampai ke Ketong. Kita dengar apa yang bisa disampaikan kepada hadirin. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor, kemudian Ibu Bapak sekalian yang hadir, Ibu Bapak pemateri dan teman-teman mahasiswa. Izinkan saya berbagi beberapa catatan tentang hal yang belakangan ini kami sementara juga laksanakan penelitian tentang Syekh Yusuf dengan beberapa teman peneliti, terutama yang intens belakangan ini ada peneliti dari Kenya, kemudian dari Pusat Studi Asia dan Afrika di Humboldt University. Dalam setahun ini beliau sudah datang 2 kali. Sebenarnya enggak temanya langsung tentang Syekh Yusuf, tetapi nanti akan ketemu di sana bagaimana Syekh Yusuf menjadi sentral dari penelitian ini. Artinya apa? Kami ingin mengajak kita semua barangkali menempatkan Syekh Yusuf dalam bingkai pembicaraan atau kajian secara lebih luas, secara global. Jadi bukan semata-mata menjadi kebanggaan historis bagi kita, bagi Banten, bagi Afrika Selatan, tetapi menjadi perbincangan secara global bagi ilmuwan-ilmuwan dunia pada saat ini. Nah, Ibu Bapak, kita tahu Center for African and Asian Studies misalnya itu sudah lama sekali kan, di Amerika, di Eropa dan lain sebagainya. Tetapi ada satu belakangan ini yang muncul sangat signifikan, yaitu Pusat Studi Samudra Hindia. Jadi ini menjadi sesuatu barangkali pintu masuk Indian Ocean Center ini
menjadi pintu masuk bagaimana kita menempatkan Syekh Yusuf di sana sebagai salah satu tokoh penting keterhubungan Afrika, Asia Timur Tengah dan kemudian Asia Tenggara termasuk dengan Nusantara pada saat ini. Nah, apa yang penting dari sini mungkin kami orang sejarah persis seperti tadi Prof sampaikan, no dokumen no history ya. Jadi kami betul-betul melihat seperti itu. Tetapi kami melihat bahwa Syekh Yusuf ini unik. Kebesaran beliau itu dibesarkan karena memori yang begitu kuat terhadapnya. Jadi betul-betul penting tada data. Tetapi ketika kita mengabaikan memori yang tumbuh ratusan tahun, itu saya kira kebesaran beliau kita tidak bisa temukan. Karena itu mohon maaf, data-data tadi itu penting sekali untuk melihat faktual historisnya. Tetapi yang menghidupi narasi, memori, cerita kebesaran itu hanya dari memori sesungguhnya. Jadi memori itu orang nggak baca ini, tetapi ketika kita melihat ke beberapa tempat baik di Asia Selatan bahkan di Afrika, memori itulah sebenarnya yang menghidupi. Seperti tadi Prof Bapak Menteri Agama mengatakan sebenarnya mitologi itu kan bukan sejarah sebenarnya kan, tetapi sejarah kita ini dalam waktu panjang dihidupi oleh mitos sebenarnya kan. Itu perandaian sederhananya ya. Artinya apa? Di sini barangkali signifikansi bagaimana kita melihat ketokohan beliau dalam konteks ini. Tapi saya kembali ke soal perhatian beberapa ilmuwan global hari ini melihat Indian